Bagi peserta yang sudah menggumulkan profesinya masuk ke dunia badan usaha milik negara, kiranya ini bisa meneguhkan untuk menjalani panggilan profesinya ke depan. Untuk itu, narasumber kita hari ini kami biasa panggil Mas Teguh. Nah, secara lengkap profilnya ada di buku acara. Nama lengkapnya Teguh Widi Harsono. Nanti panggilannya boleh Mas Teguh, mungkin kalau adik-adik agak sungkan, boleh panggil Bapak ya Bang. Ya Mas, atau Mas aja atau Bapak aja? Mas aja kata dia, manggilnya Mas biar lebih dekat, oke? Baiklah, kita akan memulai sesi profesi badan usaha milik negara. Oke, kita langsung saja, silakan Mas Teguh untuk memaparkan materinya. Teman-teman semua, hari-hari ini, akhir-akhir ini tentu teman-teman tahu ya, BUMN terkenal banget. Ya. Bukan karena hal positifnya, tapi karena hal negatifnya. Ya. Kasus korupsi hampir 1.000 triliun, ya. Terus kemudian korupsi pembebasan lahan, terus kemudian kasus-kasus timah. Ya. Ada begitu banyak kasus yang membelit sebuah badan usaha yang dimiliki negara. Jadi nggak bisa dipisahkan daripada negara dan menjadi perdebatan sengit. Direksinya, komisarisnya itu penyelenggara negara atau bukan. Pejabatnya itu penyelenggara negara atau bukan. Ya. Oleh karena itu pada sore hari ini saya ingin cerita banyak. Ya, saya sungguh bersyukur bahwa di sore hari ini pesertanya yang ada dikirimkan oleh panitia sekitar 100-an lebih ya, 113-an atau lebih gitu ya. Nah saya bersyukur entah mereka datang beneran atau tidak atau lebih banyak dari yang terdaftar ya. Satu hal yang patut saya syukuri yaitu bahwa banyak orang yang tertarik di tengah tantangan yang ada. Ya. Jadi slide ini saya awali dengan saya istilahkan bagaimana Tuhan berkarya luar biasa melalui hidup saya. Dengan cinta kasihnya dia membentuk saya dan kemudian juga menuntun saya di dalam melalui perjalanan hidup saya melihat ya bahwa dengan kasih Tuhan itu membentuk ya hidup saya, pekerjaan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya adalah hanya alat saja. Ya, jadi bukan karena saya yang hebat atau bukan karena saya yang kuat, karena saya yang perkasa atau karena saya yang rajin atau karena saya yang apa, tapi betul-betul karena kuasa Tuhan saja. Karena anugerah Tuhan saja. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman akan bekerja di BUMN, saya juga berdoa teman-teman terpanggil ya, untuk bekerja di BUMN. Badan usaha milik negara yang hari-hari ini menjadi pusat perhatian pemerintahan Presiden Prabowo. Ya, yang namanya BPI Danantara. Ya, teman-teman semua ini adalah profil saya yang tertulis di website resmi perusahaan. Bukan kata saya. Ya. Ini kalau teman-teman googling tentang saya di website perusahaan akan tampil profil ini. Ya, jadi ini kata perusahaan tentang saya. Jadi bagaimana perjalanan, bagaimana profesionalisme saya, bagaimana hal yang membentuk saya. Bagaimana perusahaan memandang saya. Gitu ya. Next, ini adalah sedikit perjalanan karir saya. Jadi secara pendidikan saya sudah menyelesaikan S3 ya, di topik saya tentang ESG dan innovation. Kemudian baru 2024 yang lalu. Kemudian S2 saya Corporate Finance dari Curtin University, Curtin Business School di Australia tahun 2010 saya menamatkannya. Kemudian juga saya pernah short course di Stanford dan juga Harvard 2022 dan juga 2023 yang lalu. Kemudian baru beberapa bulan yang lalu saya menyelesaikan kursus Lemhanas saya ya di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Kemudian jabatan saya saat ini saya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PLN Nusantara Power. Jadi ini
salah satu perusahaan pembangkit terbesar di Asia Tenggara, subholdingnya PLN gitu ya. Kemudian sebelum itu saya juga direktur keuangan dan manajemen risiko di PLN Icon Plus atau subholding Beyond Electricity ya, yang bergerak di bidang IT dan digital solution ya dari 2022 sampai 2025. Sebelum itu saya division head atau deputy director dulu namanya keuangan korporat atau corporate finance di PLN Pusat dari 2020 sampai 2022 ya. Merangkap sampai saat ini saya masih aktif sebagai ketua dewan pengawas atau komisaris utama dana pensiun PLN yang mengurusi pensiunan PLN seluruh Indonesia ya dari 2021 sampai sekarang. Nah, di bawahnya adalah pencapaian-pencapaian saya, mungkin di Indonesia tidak banyak perusahaan yang berhutang sampai 500 triliun ya. Dan kalau banyak di berita di media massa PLN punya hutang 500 triliun, itu saya yang mencari utangnya gitu ya. Dari berbagai denominasi baik rupiah, yen, euro, USD, berbagai jangka waktu dan juga berbagai bentuk gitu ya. Jadi dulu aset kelolaan saya itu 700 triliun per tahun. Jadi kalau hari ini aset PLN itu 1.600 triliun, maka sekitar 700 triliun, hampir separuhnya dulu saya kelola waktu di deputi direktur atau istilahnya kepala divisi keuangan korporat. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Next. Nah, ini adalah sedikit pengalaman saya menjadi pembicara, nanti juga akan saya gambarkan di dalam live grab saya supaya teman-teman juga memahami bahwa di BUMN itu peluangnya luar biasa besar untuk bisa berkarya bagi bangsa ini. Ya, this is not about me. Ya, ini bukan tentang saya, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Ya. Jadi dari 2017 saya sering menjadi pembicara baik di forum nasional dan internasional. Saya juga pernah diundang oleh UN untuk Climate Change Conference di Paris. Ya. Kemudian juga 2022 juga saya diundang World Bank di Washington untuk jadi pembicara bagaimana Indonesia mengatasi COVID dan bagaimana mengatasi turbulensi keuangan PLN waktu itu. Ya. Jadi di saat negara-negara lain bank-bank itu tidak ada yang mau minjemin PLN, minjemin Asia, stay away. Saya melahirkan satu deal dengan terobosan baru yang menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Cara mengatasi COVID dan cara mengatasi kekeringan likuiditas istilahnya. Ya, jadi itu kurang lebih ya. Selain itu saya juga pernah menjadi pembicara di berbagai forum ya. Baik di Export and Agency Finance yang ada di Ceko, Hong Kong, Singapura itu rutin. Ya, dan juga beberapa waktu yang lalu di Manila. Saya pembicara bukan hanya masalah keuangan tapi juga masalah EV, masalah transisi energi, green energy, ya, green financing, ya, dan juga terkait dengan ESG. Next. Nah, teman-teman semua, ini adalah life grab ya, atau part of journey dari hidup saya. Jadi, apakah hidupnya baik-baik saja? Tentu tidak, gitu ya. Jadi, saya ingat hari yang sama persis. Ya, 16 Agustus 25 tahun yang lalu saya menjadi peserta Kemnas KNM tahun 2000. Temanya masih saya ingat betul di dalam hati dan benak saya. Temanya waktu itu adalah kuutus kau bagi masa depan bangsamu. Tanpa saya tahu, beberapa tahun kemudian saya masuk PLN. Ya, waktu KNM itu kuutus kau bagi masa depan bangsamu itu Yesaya 69 kalau nggak salah ya. Pokoknya dari Yesaya kalau nggak salah ingat saya. Ya, jadi temanya pasti itu. Ya, kuutus kau bagi masa depan bangsamu. Hari itu, saat itu, tahun itu, utang Indonesia itu 1.000 triliun. Pertama kali dalam sejarah. Tahun-tahun 2000 itu Indonesia mengalami masa turbulensi luar biasa. Banyak kerusuhan. Ya, kemudian pergantian pemerintahan, turunnya nilai mata uang, kerusuhan di mana-mana, perpecahan etnis, agama, gitu ya. Dan hutang kita itu tembus 1.000 triliun. Bagi saya waktu itu udah luar biasa. Dan waktu itu 25 tahun yang lalu saya ikut Kemnas, saya ikut Kapsel BUMN. Sama seperti teman-teman hari ini. Pembicaranya waktu itu Bang Ruli. Ya, kalau di Perkantas terkenal Bang Ruli, kalau di PLN dikenal dengan nama Insinyur Ulysses Ruli Simanjuntak. Ya. Jadi terkenalnya Pak Ulysses namanya. Nah, di dalam Kapsel itu Bang Ruli cerita, ya,
tentang pergumulannya di PLN, bagaimana membersihkan korupsi, kemudian apa peran PLN bagi negeri ini, bagaimana BUMN bisa berperan besar bagi negara. Dan saya ikut kapselnya waktu itu. Dan waktu dedication night, saya tulis komitmen. Itu masih saya simpan sampai hari ini. Tintanya warnanya biru, bukunya masih ada sampai sekarang. Buku 25 tahun yang lalu. Dan saya tulis, kalau saya diizinkan oleh Tuhan, saya ingin bekerja di BUMN. Saya ingin berkarya bagi bangsa. Saya ingin berkarya bagi negara ini. Panggilan saya itu. Dan itu saya buka puluhan tahun kemudian. Baru saya sadar, ternyata Tuhan itu memanggil saya dengan caranya yang luar biasa. Dengan cara kerja yang tak terpikirkan oleh manusia. Saya waktu itu masih D3 teman-teman. Jadi jangan dipikir saya masuk langsung duduk pejabat gitu. Enggak, saya masuk dari D3. Jadi bedanya D3 dan S1 waktu itu golongannya 2 bedanya. Kalau istilah pegawai negeri golongan gitu ya, grade itu bedanya 2. Untuk mengejar 2 grade itu perlu, kalau normal rajin itu 3 tahun satu golongan. Berarti perlu 6 tahun mengejar. Ya. Untuk dari D3 setara dengan S1. Saya masuk dari D3. Saya waktu itu alumni Politeknik Negeri Sriwijaya gitu ya. Bukan dari ITB, bukan dari UI, bukan dari UGM juga saya gitu ya. Terus kemudian si tengah saya ekstensi. Kok ya Tuhan memanggil saya gitu ya. Untuk waktu itu sepele ceritanya. Saya di waktu ujian semester saya ekstensi, saya dibilang sama teman saya, "Go, kamu gak ikut ujian PLN?" "Oh, enggak, saya masih mau serius kuliah," saya bilang gitu. Sombong katanya gitu kan, kata teman saya itu. Malam itu juga saya ketik lamaran. Malam itu juga saya cari iklan koran, saya ketik lamaran, saya kirim besoknya. Puji Tuhan, besoknya dipanggil, beberapa hari kemudian dipanggil, tes administrasi. Ya, tes apa? TPA, potensi akademis. Teman saya ini enggak lulus, saya lulus. Nah, itu singkat cerita ya. Terus kemudian hidup saya berjalan. Nah, di saat yang sama teman-teman, waktu itu saya 5 besar di kampus, saya dikasih 2 pilihan sama kampus. "Go, kamu tanggal sekian kamu harus berangkat ke site." Jadi saya waktu itu di hire langsung oleh ConocoPhillips 5 orang, gajinya waktu itu $600, kerjanya 2 minggu sekali offshore. Ya. Di hari yang sama saya harus hadir wawancara PLN karena tes PLN itu ada 8 tahapan. Ya, jadi yang tes TPA tadi cuma 1 tahap gitu ya. Nah ini tahapan ke-7, tahapan ke-6 wawancara ini. Ya, masih 2 tahapan lagi untuk lulus. Hari itu saya bergumul luar biasa. Ya, tanpa saya ingat sedikit pun tentang KNM tadi, gitu ya. Terus singkat cerita saya telepon bapak saya, almarhum, bapak saya udah meninggal. Yang disampaikan bapak saya begini, karena bapak saya guru dalam bahasa Jawa. "Nak, kalau kamu kerja di perusahaan swasta gajimu besar, tapi kamu nanti nggak dapat pensiun. Tapi yakin saya, kamu bisa nabung." Ya. Terus kemudian kalau nanti kamu kerja buat swasta, maka hasil pekerjaanmu itu pintermu, uangmu, rajinmu itu untuk orang lain. Untuk negara lain bahkan. Tapi kalau kamu kerja di perusahaan negara, pintermu, rajinmu, hasil kerjamu itu berguna untuk bangsa dan negaramu sendiri. Oh, itu kata-kata itu tertanam kuat dalam batin saya. Wah, akhirnya saya bergumul, singkat cerita saya masuk PLN. Ya. Kemudian 2001 saya di Bengkulu, 2002 terus kemudian saya ikut merintis pelayanan perkantas di sana gitu ya. Saya mengalami jenjang karir yang naik turun. Ya. Setahun saya masuk PLN, 2002 diangkat, 2003 saya langsung diangkat menjadi supervisor. Jadi cara Tuhan juga luar biasa ya. Jadi paling cepat saya di antara teman-teman seangkatan saya waktu itu. Kemudian saya jadi pelayan pemuda remaja di sana, ketua pemuda dan juga pelayan pembina remaja di GKI Bengkulu. Terus kemudian singkat cerita, karena saya disayang oleh atasan saya, saking sayangnya sampai gak pindah-pindah gitu ya. Di Bengkulu saya sampai 2008. Ya, saya jadi ketua BPP Perkantas Bengkulu itu 2007. Ya, terus kemudian 2008 saya berangkat ke Australia untuk studi S2. Jadi puji Tuhan waktu itu saya di S2 juga bisa kenal pelayanan iFest Global ya.
Saya ikut persekutuan di sana, ketemu sama teman-teman dari berbagai negara dan ya, luar biasa gitu ya. Saya bisa tamat juga dengan with distinction gitu ya. Ya istilahnya kayak cum laude lah kalau di Indonesia ya. Dan pulang 2010 saya bergumul kembali sampai 2012 ya, memilih pasangan hidup, karir segala macam. Saya langsung dipercaya waktu itu pulang sekolah cuman modal telepon, Teguh kamu mau kemana gitu ya. Saya bingung Pak, udah jadi orang-orang berebut saya gitu ya. Jadi kamu asisten manajer aja di Sumatera, ya, tempat saya yang lama. Ya, terus saya tolak. Kemudian ditawari saya pindah ke Semarang atau ke Tangerang. Saya milih di Tangerang waktu itu. Jadi ada proyek pembangkit terbesar di Jawa, di Indonesia waktu itu 3 kali 315 megawatt atau 1000 megawatt waktu itu. Ya. Dan saya menjadi asisten manajer di sana 1,5 tahun gitu ya. 2012 saya pindah ke kantor pusat. Nah, jadi saya waktu itu saya masih sangat muda ya. 2010 saya 29 tahun. Jadi kalau asmen itu kayak supervisor atas gitu ya. Terus kemudian di 2014 kembali, 2013 saya menikah, 2014 saya dipromosikan menjadi manajer. Ya, jadi usia saya masih 33 tahun waktu itu, waktu manajer dasar di PLN. Nah itu milestone saya yang pertama itu adalah di 2015. Jadi teman-teman di situ lihat bahwa di live grab saya 2015 itu saya bergumul juga luar biasa. Saya menabrak aturan yang ada di PLN gitu ya. Istilahnya pangkat saya masih kapten, jabatan saya udah bintang 1 kira-kira begitu. Jadi jauh sekali antara grade saya dengan jabatan yang dituju. Ya, tapi waktu itu saya orang pertama yang menembus posisi itu di usia 34 tahun dari dalam gitu ya. Nah istri saya juga tahu cerita ini bagaimana saya mengalami tantangan luar biasa. SK saya udah terbit, dibalikin lagi gitu ya karena nggak disetujui sama teman-teman SDM di PLN karena melanggar aturan gitu ya. Terus kemudian saya sempat bergumul untuk keluar dulu. Ya. 2015 itu keluar dulu dari PLN. Ya karena untuk supaya grade saya itu bisa otomatis naik itu saya harus keluar dulu kemudian pro hire. Di saat yang sama saya ditawari kerja di perusahaan asing. Waktu itu gaji saya masih 10-11 juta lah, lupa saya. Nah di perusahaan asing itu saya ditawari gaji sekitar 250 juta. Belum termasuk bonus. Tergoda nggak gitu ya. Nggak ada apa-apanya, jadi hampir 25 kali lipatnya. Ya, cuman saya masih ingat bapak saya ngizinin saya, ya kalau memang harus balik PLN lagi nggak apa-apa, cuman kamu kehilangan masa kerja gitu ya. Karena dianggap pro hire. Nah terus, nah ini satu hal yang waktu itu istri saya juga bilang, coba dipikir lagi dampak kamu kerja di PLN kan besar bagi negara. Kalau perusahaan asing gajimu besar, tapi berdampak nggak bagi masyarakat. Saya ingat, oh iya ya. Akhirnya saya putuskan tidak jadi keluar PLN. Ya, beberapa bulan kemudian mujizat terjadi, gitu ya. Saya orang pertama di PLN yang tadi pangkat kapten dikasih jabatan bintang 1, gitu ya. Jadi usia 34 tahun saya di level manajemen menengah atau vice president di PLN waktu itu. Setelah itu masalah tidak berhenti. Ya, saya dipercaya mencari utang. Ya, zaman dirutnya waktu itu Pak Suphan Bashir, saya disuruh mencari utang sampai 500 triliun. Belum pernah terjadi di Indonesia, belum pernah ada. Ya, tapi saya bisa selesaikan. 5 tahun itu udah ngendon aja saya, nggak promosi-promosi gitu ya. Saya sempat mau dipromosi jadi direktur keuangan anak perusahaan, tidak dilakukan. Kenapa? Ya ada banyak faktor. Nah singkat cerita 2017 saya berhasil banyak melakukan deal, closing deal gitu ya. Dan kemudian di 2020 usia saya masih 39 tahun waktu itu. Saya dipercaya pertama kali di PLN ya itu tercepat dan termuda menjujuki jabatan manajer atas gitu ya. Di Deputi Direktur Keuangan Korporat atau Division Head of Corporate Finance. Ya. Jadi di masa-masa itulah COVID lagi. Gitu ya. 2020 itu kan COVID tuh. Saya mengalami tantangan yang luar biasa. Harus motong anggaran besar-besaran. Harus menyesuaikan anggaran besar-besaran di PLN. Ya. Termasuk waktu itu restrukturisasi bisnis dan transformasi bisnis.
Nah di masa-masa itulah saya harus berhadapan kadip termuda menghadapi GM-GM senior, kadip-kadip senior, direksi-direksi yang notabene mereka tentu punya backup politik gitu ya. Dan saya melewati itu semua ya. 2022 saya pindah. Nah di 2020 sampai 2022 saya mengalami turbulensi pribadi dan karir yang luar biasa. Tarik-tarikannya luar biasa teman-teman. Saya hampir jatuh waktu itu. Dan saya udah hampir gak kuat lagi melanjutkan hidup. Tapi saya juga share ke Kak Luce, ada saya diwawancara oleh Pak Eloy waktu itu ya. Saya share juga waktu saya di Icon. Nanti boleh teman-teman tonton sendiri cerita saya. Bagaimana saya berjuang, bagaimana pandangan saya tentang hidup, bagaimana saya terus bertahan di tengah gejolak tantangan itu. Gitu ya. Dan saya ingat satu hal. Tuhan menciptakan kita dengan cara dan tujuan yang unik. Berbeda dari yang lain. Masa akan berlalu. Orang akan berganti. Ada orang akan lebih hebat dari kita. Setiap masa itu pasti ada orangnya. Setiap orang pasti ada masanya. Jangan kita pernah menganggap diri kita paling hebat. Gitu ya. Dan pasti Tuhan punya tujuan. Gak mungkin iseng menciptakan kita. Oleh karena itu ketika ada sesuatu hal yang terjadi dengan kita harus ingat Tuhan punya tujuan yang baik. Banyak orang lain yang ingin hidup seperti kita. Kenapa kita kok harus meratapi, menyesali hidup gitu ya. Nah itu yang membuat saya bangkit kembali gitu ya. Nah di 2022 saya dipercaya di C-level, di CFO ya. Yang harusnya bukan CFO saya, lebih tinggi lagi sebenarnya. Tapi tarik-tarikan politik itu cara Tuhan menjaga saya. Ya, dan saya sampai hari ini melihat, oh ya, kalau Tuhan tidak menjaga saya, mungkin saya kalau maunya ya tentu bukan CFO, ya, di tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi itu cara Tuhan. Kita baru tahu ketika sudah melewati itu. Ya. Terus di Juni yang lalu saya dipercaya ke subholding yang lain. Ya, jadi dari teman-teman saya direksi itu semuanya diganti, kecuali saya. Saya pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Gitu. Nah saya nggak tahu Tuhan akan menuntun saya kemana setelah ini. Tapi satu yang saya percaya, Tuhan menciptakan saya unik. Yang harus saya lakukan adalah taat dan setia di dalam panggilannya untuk bisa meninggalkan legacy. Jadi kalau suatu saat Tuhan panggil saya laporan, saya bisa lapor Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan. Saya memuliakan Tuhan atau enggak. Saya menciptakan, memberi manfaat yang banyak ke banyak orang atau tidak. Atau saya hanya hidup untuk diri saya sendiri. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Perjalanan hidup tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan nanti yang menyatakan berhenti. Gitu. Lanjut. Nah maaf ini agak panjang karena supaya teman-teman memahami ya backgroundnya. Nah ini adalah tantangan dalam hidup. Nah, kalau tadi kan gampang ya. Karirnya Mas Teguh cepat gitu. Enggak semudah itu hidup itu. Gitu ya. Jadi di sini saya bilang bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Ya. Jadi contoh hal yang bisa kita kendalikan apa? Yang kita tidak bisa kendalikan apa? Hal yang kita tidak bisa kendalikan contohnya. Siapa orang yang kita temui? Kita nggak pernah tahu. Kita akan menikah dengan siapa? Kita kan nggak tahu. Betul ya? Kita akan dilahirkan di orang tua yang mana? Kita nggak tahu. Lingkungan yang mana kita nggak pernah tahu. Sekolah di mana kita nggak tahu. Kayak tadi saya sekolah di 3 Politeknik Universitas Sriwijaya. Padahal waktu itu saya ranking 1 sekabupaten. Memang saya mau, nggak mau saya gitu ya. Tapi itu nggak bisa kita kontrol. Ya, saya lahir di mana saya nggak bisa kontrol. Nggak usah disesali, udah lanjutin aja hidup. Ya, kemudian kita akan memiliki atasan siapa? Kita nggak pernah bisa milih. Kamu bisa milih? Nggak bisa milih kan? Kalau Gen Z sekarang, saya nggak betah kerja, udah saya keluar kan gitu ya. Tapi kita nggak bisa milih. Ya. Sama nanti teman-teman di perusahaan swasta, PNS atau BUMN misalnya. Malas lah kerja di BUMN tuh ribet. Emang di swasta nggak ribet? Ya. Emang wirausaha nggak ribet? Keribetan itu akan selalu ada, gitu ya. Terus kemudian siapa yang akan mempromosikan kita? Teman-teman, ketika saya berkarir, semua orang yang terlibat dalam promosi saya itu hampir 99,9% bukan orang yang seiman dengan kita. Bukan saudara saya juga. Saya tidak punya hubungan keluarga juga. Tapi mereka juga berjuang luar biasa
mati-mati memperjuangkan saya. Jadi kita nggak pernah tahu. Di dalam karir kita nanti, di dalam hidup kita ke depan, kita akan berinteraksi dengan siapa. Siapa yang akan membawa hidup kita lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah, terus kemudian tindakan daripada Tuhan. Kita nggak pernah tahu ya, Tuhan itu akan menempatkan kita di mana. Kok saya dulu ke Bengkulu, kok nggak ke Jakarta aja, kok nggak ke Papua aja, kok nggak ke Sulawesi aja. Saya nggak pernah tahu. Ya kan? Oh ternyata di Bengkulu itu ternyata perkantasnya waktu itu belum ada, gitu ya. Ada Kak Lina Silitonga. Ya. Saya dulu awal-awal merintis pelayanan di Bengkulu sama Kak Sabto. Ya. Sabto yang staf Bogor itu. Ya. Jadi mungkin itu ya. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Ya. Kemudian apa yang bisa kita kendalikan? Ya, kalau dalam pekerjaan, karena teman-teman hari ini sedang bingung mencari pekerjaan. Atau bingung panggilan saya kemana ya. Gitu ya. Maka hal yang bisa kita kendalikan adalah disiplin dan juga etika kerja. Oh ini bisa kita kendalikan dong, bangun pagi, ya kan? Tidak pulang sebelum pekerjaannya selesai, itu etika kerja. Kemudian attitude, ya, soft skill, disiplin tepat waktu, disiplin tidak ngaret, disiplin menyelesaikan pekerjaan, ya, disiplin membantu pekerjaan orang lain yang terlibat dengan kita, yang terhubung dengan kita, misalnya itu work ethic. Ya, tidak menggosip orang lain, itu work ethic. Ya, itu kita kontrol. Ya. Kemudian kemampuan public speaking di depan umum, kemampuan berbicara depan orang banyak. Teman-teman perlu hal-hal seperti ini. Karena kita hidup tidak eksklusif, kita hidup harus inklusif. Harus bisa menyampaikan ide dan gagasan kita. Ini bisa kita latih. Saya bukan ekstrovert, saya introvert, enggak ada. Bisa kita latih, bisa kita ubah. Karena manusia itu pembelajar, bisa berubah. Mesin aja bisa belajar, ya kan? Dan namanya AI itu kan mesin learning. Masa manusia nggak bisa, gitu ya. Terus kemudian soft skill ya, termasuk attitude, gitu ya, sopan santun, tidak semaunya sendiri, ya. Hormat pada orang tua, patuh pada peraturan, itu bagian dari hal yang kita bisa kendalikan. Kemudian memperluas ya, jaringan. Jadi kita itu butuh orang lain. Social capital itu sangat perlu. Ini kelemahan kadang-kadang orang-orang persekutuan ya. Dia tidak mau berhubungan dengan orang lain. Eksklusif, maunya dengan orang yang seiman aja. Yang gak seiman, gak beriman gitu. Gak bisa begitu. Kita butuh orang lain. Apalagi ini kita ini minoritas di negeri ini. Kita harus bisa membaur. Tapi tetap tidak kehilangan identitas kita ya. Gitu. Biarlah dari hidup kita mereka melihat siapa kita sebenarnya. Ya, murid Kristus atau bukan gitu ya. Kemudian menciptakan peluang melalui tindakan kita. Jadi dengan kita, ini istilah saya begini, always lending your hand. Selalu bantu orang lain. Saya bekerja tidak pernah lihat KPI. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Kerjaan orang 6 saya kerjakan sendiri. Itu dari awal saya berkarir. Jadi sehingga setiap orang mau menjegal kita, mau menghambat kita, itu mereka nggak enak sendiri. Tentu ada orang-orang lain lagi yang mengingatkan. Nah, jadi satu ketika saya itu sudah diangkat Agustus 2022. Teman-teman tahu saya terima SK saya kapan? Februari 2023. Jadi SK saya itu dimasukin laci sama atasan saya. Jadi atasan saya ini kepala bagian namanya ya. Disimpan. Nah singkat cerita saya punya teman di kantor regional gitu. Teguh kamu udah terima SK belum? Belum. Lu kita udah terima SK dari 3 bulan yang lalu. Enggak, saya enggak terima saya bilang. Nah, akhirnya dia lapor sama atasannya. Nah, terus atasan ini Deputi GM ya, negur atasan saya. Langsung dipanggil, saya langsung dikasih. Kenapa? Teman saya mau nolong saya. Karena dulu saya sering nolong dia. Dalam pandangan dia saya orangnya rajin, suka menolong, ya, suka menabung gitu ya. Jadi akhirnya ditolong. Teman-teman, professional network itu sangat penting. Ya, ini nanti ayat-ayatnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Bagaimana relasinya dan dasar firman Tuhan ketika saya mengutip ini. Nah, terus kemudian di sini ada nih tantangan bekerja di BUMN. Apakah gampang? Gajinya besar? Mas Teguh, oh enggak. BUMN itu sarangnya korupsi. Wah.
Kenapa? Karena segala sesuatu berhubungan dengan negara, itu pasti involving politics, ya, terlibat dengan politik. Oleh karena itu orang-orang yang mau terpanggil di BUMN adalah orang-orang yang mentalnya besar, jiwanya kuat. Ya, jiwanya kuat, mentalnya besar, mentalnya kuat. Karena kalau enggak akan kuat. Maksudku saya enggak mau deh di BUMN. Maksudku saya mau jadi pengajar aja, saya mau jadi pendeta aja, saya mau jadi yang santai aja PNS, agak sedikit santai gitu ya. Terus kemudian saya mau menjadi guru aja, saya mau dokter aja, saya mau apa lagi gitu ya. Berbagai macam profesi. Teman-teman, profesi itu semuanya baik. Tapi kalau negeri ini diurus oleh orang-orang yang inkompeten dan incapable, sementara kita selfish, memikirkan diri kita sendiri, hanya berlindung mencari aman sendiri, terus siapa yang akan ngurus negeri ini? Siapa yang akan ngurus badan usaha milik negara itu? Berarti kita turut dalam pembiaran membuat negara ini makin bobrok. Negara ini makin rongsok. Negara ini makin diatur oleh makelar-makelar jabatan itu. Negara ini makin diurus oleh orang-orang yang korup. Karena kita apatis, karena kita mau amannya sendiri, karena kita mau menangnya sendiri. Hanya berpikir tentang hidup kita sendiri. Teman-teman, di BUMN itu memang berat. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, apakah betul maksud gue korupsi 1.000 triliun itu? Enggak. Apakah mereka betul korupsi? Bisa jadi. Apakah betul mereka terima uangnya? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi mereka enggak terima uangnya sama sekali. Uangnya untuk orang yang di atasnya. Ya. Kenapa mereka mau? Oh, jangan tanya saya, tanya ke mereka gitu ya. Kenapa mereka nurut? Karena kalau nggak nurut, hilang jabatannya. Gitu ya. Nah, tantangan kerja di BUMN itu adalah selain banyak korupsi, terus kemudian terlibat politik gitu ya. Selalu menginginkan KPI yang baik. Teman-teman tuh pokoknya kalau KPI-nya 10 hari, 2 hari selesai. Itu. Kalau di BUMN, karena ukurannya profit gitu ya. Terus kemudian birokrasi. Ya pasti karena masih negara gitu ya. Jadi birokrasi, jadi ada urut kacang, ada senioritas. Nah, jangan kita tabrak aturan itu. Saya menabrak aturan. Ya, tapi bukan saya yang mau. Perusahaan yang mau gitu ya. Dan ekspektasi dari publik ya itu sangat tinggi. Contoh kayak PLN. PLN itu apa? Perusahaan disubsidi kok masih rugi. Lah, ya karena masih rugi itu makanya disubsidi gitu ya, karena harga jualnya di bawah harga pokoknya gitu. Wah berarti kemahalan. Ya, nanti kita berdiskusi 2 hari 2 malam masalah itu gitu ya. Terus kemudian tidak hanya merit order. Jadi maaf, di BUMN itu terkenal istilahnya PGPS gitu ya. Pinter goblok penghasilan sama. Jadi mau sepinter apapun yang naik orang lain. Oh karena dia punya backup misalnya gitu. Oh karena dia dekat dengan atasan. Like and dislike. Siap dia bawaan siapa, itu sangat kental di BUMN. Ya, tapi bukan juga alasan kita untuk tidak dipanggil masuk ke BUMN. Ya. Kemudian sangat sering itu, ini istilah saya ke teman-teman saya yang seiman. Kalau kamu mau dilihat, kamu harus bekerja 3 kali lipat di atas orang-orang biasa. Untuk dilihat, belum tentu dipilih. Kalau kamu minoritas. Jadi kayak saya nih, untuk saya dilihat atasan saya harus bekerja 3 kali lipat di atas orang-orang biasa. Dipilih berarti harus 5 kali lipat. Gitu ya. Ya begitulah negeri ini. Apakah di swasta nggak begitu? Ya sama aja. Swasta kan perusahaan orang. Perusahaan Mr. X misalnya. Ya anaknya Mr. X hari ini OB, besok bisa manajer, minggu depan bisa direktur utama. Ya enggak? Perusahaan negara nggak begitu. Perusahaan negara yang punya negara. Hari ini yang berkuasa A, dia berkuasa. Besok yang berkuasa B, dia nggak lagi. Tapi perusahaan ini masih dimiliki negara. Nah itu bedanya. Ya, tekanan juga. Jadi kerja di bawah tekanan kalau di BUMN ini. Harus, makanya tadi saya bilang harus berjiwa besar, bermental kuat. Kalau nggak kuat, waduh, ada yang keluar. Banyak, teman saya banyak yang keluar. Ya, banyak yang ada yang ke perusahaan swasta, ada yang ke tambang, ada yang perusahaan swasta asing gitu ya, konsultan dan lain-lain gitu ya. Next, di dalam hidup kita
Ada banyak sekali tantangan yang seringkali kita tidak siap. Makanya banyak alumni nanti kalau udah bekerja nih ya, nih lihat nih dari hari ini nih, ini saling lihat-lihatan sebelahnya. Nanti kita ketemu lagi 5 tahun lagi. Atau gak usah 5 tahun, 3 tahun lagi. Kita masih bertahan gak di dalam pelayanan? Biasanya enggak. Kenapa? Karena hidup gak mudah. Iya. Bener ya? Tantangan hidup pribadi, pekerjaan itu gak mudah. Semua orang pengen nyaman, kalau bisa diperkantas terus saja gitu ya. Supaya apa? Lingkungan teman-temannya baik-baik, nggak aneh-aneh, nggak ada office politics, nggak ada singkir-singkiran, nggak ada politik kata gitu ya. Politik kata itu tahu maksudnya? Yang di bawah ditekan, yang di samping disingkirkan, dia menjilat ke atas, ke atasannya maksudnya. Itu politik kata maksudnya, gitu ya. Nah itu dalam hidup kita seringkali di luar kontrol kita, ya, yang akan membentuk hikmat kita. Kebijaksanaan kita. Teman-teman, ini saya tulis di sini ya, bagaimana mengatasi tantangan. Jadi bagaimana ketika kita bereaksi terhadap suatu tantangan hidup, itu adalah iman kita. Kalau iman kita besar, maka kita bereaksi juga positif. Oh, mungkin Tuhan menjaga saya. Oh, ini cara Tuhan menguatkan saya. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kamu terus melangkah. Ya, kamu menggambar masa depan. Itu akan menentukan masa depan. Kalau kamu menyerah, udah selesai hidup. Gitu ya. Nah, terus di sini ada juga beberapa penguatan. Ya. Jadi bagaimana di Efesus 4 ayat 23, jadi diperbarui dalam hati dan pikiranmu. Ya. Terus kemudian di Roma 12 ayat 9, bagaimana kita mengarah pada hal-hal kebaikan gitu ya. Ini supaya kita terus kuat di dalam menghadapi turbulensi. Apakah tidak jadi dipromosi, apakah nanti di dalam personal hidup kita mengalami cekak gitu ya. Terus kemudian ada masalah keluarga, terus kemudian ada masalah yang sangat sensitif di dalam hidup kita yang seringkali akan kita alami dalam hidup. Ya, selalu ingat bahwa iman akan menentukan kita mampu keluar atau tidak dari permasalahan itu. Dan kita berani melangkah atau tidak akan membentuk masa depan kita. Dalam apapun juga, stand firm in identity in Christ. Jadi dalam apapun juga, tolong kita tetap pegang identitas kita di dalam Kristus. Jangan sampai karena mau naik jabatan, kemudian kita tergiur. Jangan sampai karena pasangan hidup, kemudian kita melencong. Jangan sampai karena uang, kemudian kita meskipun mungkin iman kita tetap sama, tapi perilaku hidup kita jauh daripada Tuhan. Gitu ya. Saya pernah punya pengalaman. Satu ketika atasan saya dengan tim umum gitu ya melakukan korupsi. Jadi katakanlah yang nginep di hotel ini 1.000 orang nih. Tapi laporannya 2.000. Saya nggak mau, saya marah. Saya lempar berkas itu depan atasan saya. Ini jangan dicontoh saya ya. Tapi karena saya saking marahnya, saya lempar. Saya bilang, saya tidak akan pernah parab sampai kapanpun. Saya bilang gitu. Nah, waktu itu saya kepala seksi, dia kepala bagian. Ya. Kenapa Mas Teguh? Loh, saya tahu jumlahnya nggak segitu. Saya bilang, saya tidak mau. Tuh saya masih muda nih, masih kerja 3 tahun. Ya, baru 3 tahun kerja saya udah berani melawan. Karena menurut saya udah di luar kontrol saya, udah di luar logika saya. Gitu ya. Nggak boleh negara begini. Gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya sore-sore atasan saya ke ruangan saya minta maaf. Gitu ya. Jadi saya didamaikan oleh kepala bagian yang lain, tapi saya nggak mau. Dan saya bilang saya nggak bisa terima. Itu kalau mau bagi-bagi silakan aja, tapi jangan ngelewatin saya bilang gitu. Karena saya tahu perilaku hal begitu hal yang biasa. Ya. Bahkan atasan saya dulu bilang ke saya, Teguh, kamu boleh bantu perusahaan ini dengan tenagamu, dengan otakmu, dengan pikiranmu. Tapi jangan bantu perusahaan ini dengan uangmu. Uang perusahaan ini banyak. Gitu dibilangnya. Gimana coba? Jadi ya begitu. Ya, tapi kita tidak boleh ikut dalam arus. Ya. Satu ketika di dalam satu periode saya udah jadi pejabat tadi ya. Di level atas gitu. Saya disuruh mengeksekusi transaksi juga. Ya. Waktu itu fee-nya sekitar yang diminta gitu ya adalah 0,3% ya, dari sekitar beberapa miliar dolar. Saya bilang, tidak Pak, saya tidak mau. Kalau Bapak mau silahkan, saya enggak. Ya. Ya udah kamu maunya apa? Gitu.
Kalaupun Bapak harus minta seperti itu, saya bekerja bukan hanya sekedar bekerja. Saya bekerja di PLN, bekerja di perusahaan ini karena saya tahu dampak perusahaan ini bagi negara besar. Saya bisa menolong orang banyak, bisa menolong orang yang tidak punya listrik jadi punya listrik, yang tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah, yang tidak bisa berobat jadi bisa berobat, yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Ya. Dan setiap rupiah ini yang kita pertanggungjawabkan karena itu disubsidi, Pak. Kalau subsidi negara bisa turun sekian rupiah, itu akan menolong banyak orang untuk bangun jembatan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, beasiswa bagi mereka. Petani bisa punya modal lagi. Saya tidak mau. Ya. Nah, itu yang keras. Tapi yang lembut gimana? Saya pernah juga menghadapi. Ya. Untuk melindungi diri saya buat peraturan direksi. Bahwa saya hanya melaksanakan perintah. Diteken. Terus kemudian saya buat keputusan. Ya, sirkuler istilahnya. Semua direksi tanda tangan. Waduh, gimana saya harus ini? Saya udah aman nih dengan teman-teman. Ya. Tapi saya tahu ini akan merugikan perusahaan. Apa yang saya lakukan? Ya. Saya melalui tender. Ya, melalui tender. Jadi sudah ada peraturan direksinya, sudah ada sirkuler direksinya, masih paksa dilakukan. Waduh, gimana nih? Tapi saya tahu ujung-ujungnya kemana gitu ya. Akhirnya saya buat tender dengan terbatas. Ya. Nah, disinilah Tuhan menolong saya. Yang satu itu nggak mau masukin, terus saya diminta menunjuk yang tidak masukin itu. Karena dia tahu dia pasti kalah, saya nggak mau. Nah, gara-gara sikap saya itu saya terkenal sampai hari ini. Ya, saya terkenal dengan sebutan paralon, nggak ada keninya katanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi karena dia tahu niat saya baik, gitu ya. Oke, ini apa yang next? What fuels your career growth? Jadi ada tentu dorongan. Jadi nggak ada ceritanya orang berhasil itu nggak punya bahan bakar itu nggak ada. Mark Zuckerberg, siapa lagi? Elon Musk, siapa lagi? Termasuk Donald Trump, dia punya bahan bakar. Jangan dipikir nggak bisa, jangan dipikir nggak punya, gitu ya. Apa itu? Bisa keraguan, kebingungan, gitu ya. Terus bisa juga merasa tertolak. Iya, kau ini udah pendek, kecil, hitam pula, hidup pula, gitu ya. Bisa. Itu menjadi bahan bakar kita untuk sukses. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Wah. Terus kemudian juga financial hardship, jadi kesulitan keuangan. Waduh, cekak duit nih, duit kontrakan kurang, gitu. Terus ada juga exclusion. Saya nggak punya teman, nggak ada yang mau nemenin saya, tertolak, merasa sendirian, gitu ya. Terus kemudian juga, ya putus cinta, putus hati, pecah hati, gitu ya, pecah hati. Ya intinya mungkin mau nikah nggak jadi karena sinamot kurang, misalnya gitu ya, dihina calon mertua, saya nggak tahu, gitu ya. Atau waktu masa pacaran apa ditolak karena nggak ada duitmu, mau makan apa aku nanti misalnya gitu ya. Nah ini bisa menjadi dorongan bahan bakar kita untuk terus bertahan. Gitu. Nah teman-teman apa bahan bakarnya? Temukan itu. Penting ini loh, karena di lubuk hati kita itu ada, ya. Selain tentu saja alasan tadi yang utama, Tuhan membentuk kita punya maksud tujuan yang baik. Ya, sudah disiapkan Allah sebelumnya. Next. Nah, ini find your inner fuel. Ini rahasia pribadi kita. Nah, ini saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Bapak saya guru SD. Ya, nanti bisa dengerin yang YouTube tadi saya ini, yang saya diwawancara Pak Eloy gitu ya. Nah, apapun yang kita alami di masa lalu itu menjadi pendorong, daya ungkit, menjadi bahan bakar nuklir yang tak pernah habis. Mendorong kita untuk terus kuat, bertahan dalam hidup. Gitu ya. Seberapa kuat, seberapa berat beban tantangan hidup kita. Enggak, saya ingat pesan bapak saya ingat pesan ibu saya, istilahnya gitu. Saya ingat keluarga saya ingat masa kecil saya. Gitu. Bagaimana sulitnya dulu. Gitu. Nah, ini ada saya ambil juga dari Roma gitu ya. Saya kalau pakai TB2 saya belum punya TB2-nya, jadi makanya saya ambil NIV aja yang gampang gitu ya, yang nggak berubah-ubah ya, TB1, TB2 gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, karena waktu yang terbatas. Dari setiap perjalanan hidup saya yang saya alami, saya dari D3 kemudian bisa S2 di luar negeri itu hal yang nggak mungkin kalau dipikir secara logika manusia. Nggak mungkin, bukan karena saya pintar, bukan karena saya rajin, bukan karena saya kuat, bukan.
Semua karena anugerah Tuhan. Kalau dipikir secara logika nggak mungkin. Masih banyak alumni-alumni yang lebih baik daripada saya. Ya betul ya. Masih banyak orang yang lebih rajin daripada saya. Masih banyak orang yang lebih bekerja keras dibanding saya. Tapi karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya anugerah, Tuhan telah memilih saya. Tugas saya hanya taat dan setia. Maka saya nggak tahu ke depan saya akan mau diapain sama Tuhan, saya nggak tahu. Cuman dari setiap langkah itu saya tahu, oh Tuhan beserta dengan saya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, dengan segala kekurangan dan ketidakberdayaan saya. Ini adalah bagaimana Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang ini. Waktu itu saya di PLN baru promosi ke level manajemen menengah. Sebelah kanan saya itu adalah dirut PT PPA hari ini. Ya, dulu sempat direksi Mandiri Sekuritas namanya Muhammad Teguh Wiradikusuma. Kemudian sebelah kiri saya yang membawa plakat sama dengan saya. Waktu itu beliau Dirkeu Pelindo II. Ya, tak lama kemudian namanya Iman. Kemudian beliau menjadi Direktur Perencanaan Pertamina. Sekarang Dirut Bursa Efek Indonesia. Pernah satu forum dengan saya. Jadi 2017 itu saya masih kreceh gitu ya. Tapi saya bisa diundang, bisa menjadi pembicara. Dan itu semua karena Tuhan, pasti. Bukan karena saya jago. Ini mereka orang-orang lebih jago dari saya. Nah yang paling kanan itu namanya Silvano. Ya, dulu pernah Dirut Mandiri Sekuritas, Dirut Corporate Banking Mandiri, kemudian Dirut Corporate Banking BNI. Ya sekarang udah di bank digital. Ya. Nah, ketekunan. Ya. Jadi ini saya ingat pesan Bu Dorothy Irene Max almarhum. Jadi beliau bicara di Kemnas 2000, selain Pak Stephen Tong, itu bicara, saya ingat betul kata-katanya. Tekun, 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 tekun. Dah. Makanya saya ambil ini. Karena ketika Bu Dorothy bilang begitu, saya masih ingat betul di dalam benak saya. Betapa pentingnya kata tekun. Tekun itu udah masuk tahan uji, ulet, rajin, pantang menyerah, tidak pernah berhenti belajar, masuk dalam kategori tekun. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti di profesi apapun, termasuk di BUMN, teman-teman tidak hanya butuh pinter, tapi pinter-pinter. Harus tekun, harus ulet, gak mudah menyerah, gak pernah berhenti belajar. Perseverance dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Oke lanjut. Nah ini adalah ketika saya diundang di MIGA, ya. I was the only man from Indonesia, ya. Selain Sri Mulyani yang diundang khusus di World Bank Annual Meeting di Washington DC. Dibayari tiket saya PP, business class, gitu ya, oleh World Bank untuk menjadi pembicara di sana. Sebelah saya itu CFO-nya MIGA, ya anak perusahaan World Bank, dan ini semua eksekutif MIGA. Jadi saya ingin cerita bahwa I am nothing. Tapi ketika Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memberikan anugerah, pasti punya maksud. Maksudnya apa? Saya tidak tahu. Pasti untuk tujuan yang baik. Ya, gitu ya. Next. Nah ini tim saya yang membuat slide ini. Jadi saya ngikutin, saya cuma cerita, dia menciptakan dalam bentuk slide gitu ya. Itu yang paling yang paling kanan nomor 2, ya itu namanya Yudi Darun. Itu Direktur Keuangan Holding Injourney, yang holdingnya Angkasa Pura hari ini. Terus kemudian ada orang Silvano yang tadi yang ganteng putih itu ya. Yang sebelahnya itu namanya Pak Doni Arsal, itu Dirut Semen Indonesia Group. Ya, baru lengser beberapa hari lalu. Nah itu sebelahnya Pak Doni itu Nikhil Ratic, itu Dirut London Exchange waktu itu. Nah terus yang berjilbab ini Bu, dulu Dirut Jasa Marga yang kena kasus KPK ya. Sekarang udah lepas sepertinya. Terus ini sebelahnya Pak Aloy, ini Deputi Kementerian BUMN dulu, terakhir Wadirut Utama Karya, sekarang udah ganti kayaknya. Nah ini sebelahnya saya. Nah ini itu 2017 teman-teman. Jadi saya nggak pernah tahu, ngapain saya gitu ya. I'm the only man. Terus kemudian dari PLN satu-satunya, Komodo Bond. Ini saya cerita. Saya waktu itu ditanya sama Pak Aloy, Mas Teguh, PLN kapan terbitin? Saya nggak mau terbitin. Saya belum direktur waktu itu, saya tolak. Enggak. Kenapa? Pak, risiko kursnya luar biasa. Saya tidak mau, PLN masih punya cara lain, kok pakai cara itu. Beliau seorang deputi dirjen gitu ya, di bawah menteri, dan beliau bisa terima alasan tadi saya. Nah ini sedikit perjalanan saya, nggak tahu kenapa tim masukin foto-foto ini ya, ada di Paris, terus saya lagi nunggu angkot di sungai ini ya, di dekat Eiffel tuh ya. Terus itu foto yang di London, di National College ya. Nah ini kenapa SOI? Nah teman-teman tuh berpikir di menit-menit terakhir saya jadi di materi ini saya ingin bilang, teman-teman BUMN itu memang nggak mudah. Tadi saya sudah bilang di awal tantangannya, tapi negara ini butuh teman-teman.
orang-orang yang betul-betul punya integritas, orang-orang yang betul berhutang sama pelayanan mahasiswa untuk terlibat aktif menjadi bagian dari penyelenggaraan negara ini. Teman-teman, 25 tahun yang lalu saya nggak pernah membayangkan saya akan jadi seperti sekarang kalau tidak ikut kapsel BUMN. Tapi gara-gara panggilan Tuhan, terinspirasi oleh pembicara waktu itu, dan saya tulis komitmen di Dedication Night, saya nggak pernah tahu saya akan bekerja di BUMN sampai hari ini. Yang saya udah berulang kali mau keluar, kok nggak jadi-jadi gitu ya. Tapi berarti Tuhan punya maksud. Apa itu? Saya tidak tahu. Tugas saya cuma taat dan setia. Seperti tema KNM tahun ini ya. Itu pasti ada maksudnya. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini ada banyak orang. Tapi jangan sampai seperti kata Alkitab ya. Banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih katanya. Nah, jangan sampai yang hadir 100 yang terpilih cuma 1 misalnya gitu. Yang jadi cuma 1. Jangan. Banyak-banyakin. Kalau Anda ingin negara ini diurus dengan baik, be part of it. Jadi bagian dari itu. Bukan, maaf kalau saya ambil istilah, Anda menjadi pengecut. Ya, mencari aman sendiri, menyerah, terus kemudian menjadi penonton, spectator, menjadi komentator. Hal yang paling mudah dilakukan. Ya, wah negara ini korup, ya, sistemnya rusak, PNS-nya borok, gosok gitu ya. Tapi Anda tidak menjadi pelaku di dalamnya. Jadilah pelaku di dalamnya. Supaya tahu betapa beratnya. Betapa Anda mengorbankan hidup Anda untuk negara ini. Betapa Anda mengorbankan hidup Anda dengan mengandalkan Tuhan untuk bangsa ini. Ya, baik. Kemudian impact-nya besar. Ya, dan juga serve the country directly. Saya ketemu Bang Ito tadi di luar. 10 tahun dia bekerja di perusahaan swasta, multinasional, gajinya besar. Saya kaget, baru hari ini saya tahu dia jadi PNS di PU. Ngapain lu? Saya bilang, kurang kerjaan. Dia bilang pergumulannya. Iya mas, gaji saya kecil. Tapi kalau kita hanya berkomentar, kita biarkan negara ini diurus oleh orang-orang bobrok kayak seperti itu. Negara ini akan diisi oleh orang-orang yang inkompeten dan incapable. Dosa siapa? Dosa teman-teman juga yang tidak pernah menjadi bagian dari itu. Karena isinya orang-orang incapable, inkompeten, KKN, titip-titipan, korupsi, perkoncoan, dan geng-gengnya. Ya karena teman-teman gak pernah menjadi bagian dari itu. Karena mau cari aman. Ya kan? Paling aman, udahlah jadi pendidik aja lah. Gitu. Jadi hamba Tuhan aja lah. Gitu ya. Kalau semua jadi hamba Tuhan, terus siapa yang jadi jemaatnya? Kalau semua jadi warga, terus siapa yang jadi pengurus negara ini? Gitu. Nah ini coba ada satu video saya kirim tadi, coba diputar. Kalau Anda tidak pernah di BUMN, tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti saya, gitu ya. Ini yang buat teman-teman corporate communication waktu saya di Icon Plus ya. Saya kan udah pindah. Saya dipercaya oleh Kementerian BUMN menjadi salah satu direksi muda BUMN, memberi bekal bagi pegawai BUMN muda di seluruh Indonesia. Waktu itu kita ke Sumba Timur dan memberi semangat, mereka namanya relawan muda BUMN, ya, bakti BUMN, ya. Jadi ya, ketika bicara BUMN kita bicara tentang Indonesia. Ya, BUMN untuk Indonesia itu bukan tagline kementerian. Ya, jadi beneran sebenarnya ya. Jadi terkait dengan ini ditambahkan beberapa rahasia atau tips dari saya untuk teman-teman yang akan masuk di BUMN. Ya, perlu bekal ya, perlu jurus andalan. Ya, yang pertama, kehadiran kita harus memberikan dampak positif bagi orang lain. Jadi ketika kita udah nggak ada, teman-teman itu pasti akan merasa, dulu ketika ada dia, ini ya, kita semangat ya, kita positif ya, kita mampu mendorong ya. Makanya kita harus berinteraksi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada orang tidak mau dihargai. Jadi hargai orang itu. Ini rumus dari saya nih. Yang kedua, tidak ada orang mau dibohongi. Jadi jangan pernah berbohong. Karena pembohong sekalipun tidak akan mau dibohongi.
Betul ya? Nah, pegang prinsip itu, teman-teman. Di dalam berelasi dengan orang lain. Ya. Kemudian, jangan pernah, yang ketiga, jangan pernah datang pada orang pada saat Anda butuh saja. Berelasilah dengan orang pada saat butuh dan tidak butuh. Kalau dalam bahasa keren anak muda sekarang, friend with benefit. Teman-teman mau nggak teman-temannya itu berteman dengan teman-teman karena mau mengharapkan manfaat? Nggak mau pasti kan? Nah, jangan pernah begitu. Jadi jangan pernah mengharapkan imbalan apapun dalam berteman. Ya, nah ini saya bahasakan dengan bahasa yang lain. Jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah berjasa terhadap Anda. Selagi kita bisa tolong dia dalam kerangka, dalam tanda kutip, tidak melanggar aturan, ya, tidak melakukan korupsi, do it. Hargai mereka, telepon mereka, WA mereka, sapa mereka, hormati mereka. Kalau saya gitu. Terus kemudian, ini yang paling penting. Tuhan menciptakan kita secara unik dengan tujuan. Dengan satu tujuan dan kebaikan. Setiap tim kita, setiap orang di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Temukan itu dan tolong mereka untuk bertumbuh. Sejahat-jahatnya manusia, dia pasti punya hati nurani. Dia pasti akan ingat segala kebaikan kita. Nah, ini perlu social capital namanya di dalam kita berrelasi, bernetworking di BUMN ataupun dimanapun kita berada. Ini rumus umum sebenarnya. Tapi di bekerja di perusahaan negara harus khusus, gitu ya. Karena kita minoritas. Ya. Kemudian ini juga next, ya, think globally, act locally. Jadi ketika saya ditanya, kenapa Mas Teguh punya data yang luar biasa ketika bekerja di PLN? Kenapa kok bisa sengotot itu di dalam bernegosiasi? Saya pernah negosiasi dengan bank global, saya bilang begini sama mereka dalam bahasa Inggris. Ya. Gentlemen, ya, ladies and gentlemen, saya bilang, saya tidak sedang bicara KPI. Yang saya bicarakan, setiap sen, dolar yang saya perjuangkan, yang saya negosiasikan, saya sedang berjuang untuk rakyat Indonesia. Tarif listrik yang kompetitif. Karena setiap tambahan sen di dalamnya akan membebani negara saya. Akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara saya. Akan mempengaruhi angka pengangguran negara saya. Akan mengurangi potensi dana untuk membangun infrastruktur. Beasiswa, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, gaji guru, gaji tenaga kesehatan. Nah itu think globally, act locally. Saya tidak sedang bekerja untuk PLN. Saya bekerja untuk negara ini. Tolong Anda turunkan harganya. Kemudian tujuan hidup itu lebih besar daripada kesuksesan pribadi kita. Ya. Jadi keberadaan kita harus memuliakan Tuhan. Jadi, oh tujuanmu apa? Oh jadi dirut. Enggak semudah itu. Enggak segampang itu. Tuhan pasti ingin lebih besar daripada itu. Memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Ya. Kemudian hidup kita memiliki nilai. Sukses tidak ditentukan oleh kekayaan kita atau pangkat kita, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya untuk orang lain. Gitu ya. Kemudian karir itu bukan tentang pekerjaan, tetapi bagaimana kita memberi dampak pada orang lain sebanyak-banyaknya, memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain. Ya. Dan juga bagi bangsa dan negara ini. Dan selalu merasa bersyukur dan empati. Jangan pernah kita merasa di atas orang lain. Banyak orang lain ingin hidup seperti kita. Jadi bersyukurlah dan jangan sombong. Karena setiap orang ada masa. Ya, setiap masa ada orangnya. Langit akan berlalu, masa akan berlalu, kita akan berlalu. Oh, banyak orang lain akan lebih hebat daripada kita. Jangan pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Kenapa? Semua akan berakhir. Tapi yang tidak akan berakhir adalah legacy kita. Bagaimana dampak kita pada orang lain. Bagaimana kita berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita berdampak terhadap pekerjaan kita. Bagaimana kita berdampak secara sungguh-sungguh ketika bekerja untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kemudian hidup itu tidak bisa diduga. Bersiaplah untuk yang terburuk. Baik badai secara material maupun badai secara spiritual. Ingat teman-teman. Banyak orang tidak siap untuk kaya. Tapi banyak juga orang yang tidak siap untuk menghadapi badai kehidupan. Ya, jadi bersiaplah gitu ya. Next.
ini sedikit memberi motivasi pada rekan-rekan semua. Ini tim promotor saya dan penguji saya waktu saya doktor tahun lalu ya. Next. Terakhir dari saya, teman-teman semua, ada firman di Yeremia 29 ayat 7 ini kiranya akhirnya ada juga terjemahan baru. Saya nggak tahu ini terjemahan baru 1 apa 2 gitu ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah ini waktu saya memberikan motivasi pada BUMN muda. Teman-teman, banyak orang juga yang memiliki beban seperti kita. Bukan hanya orang-orang yang terlibat di camp nasional. Bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Tapi ada banyak orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Tapi mereka juga memiliki beban yang sama. Masa kita yang sudah dibekali lewat kelompok kecil, KTB, tidak memiliki beban yang sama dengan mereka. Bahkan lebih besar. Gitu ya. Next. Nah ini biarlah aku semakin kecil. Ya, Tuhan semakin besar. Ya ini gambaran generasi masa depan saya gitu ya. Dan next, mungkin itu dari saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mendorong, mendukung, menginspirasi, memotivasi teman-teman dalam bergumul di dalam memilih pekerjaan ke depan. Terima kasih. Terima kasih Mas Teguh. Silakan duduk Mas Teguh. Sudah siap-siapkan pertanyaannya? Sebelumnya saya nanya dulu nih sama Mas Teguh. Tadi kan Mas Teguh sharing, katanya BUMN itu turbulensinya kuat sekali, hampir menyerah. Padahal kalau kita orang biasa, waduh rata-rata semua mama-mama di Indonesia senang anaknya masuk BUMN kan. Itu nomor 1 BUMN, gajinya besar, fasilitas enak. Tapi kok Mas Teguh bilang turbulensinya kuat. Apa sih sebenarnya masalah utamanya dan apa yang kita mesti persiapkan? Silakan Mas Teguh. Jadi di 2022 itu hantaman keras ya. Ini ada 2 masalah. Pertama karir dan juga personal saya. Ya, saya menghadapi badai permasalahan pribadi ya, yang hampir membuat saya tidak kuat lagi rasanya ya untuk melanjutkan hidup saya. Namun saya ingat tadi ya, Tuhan itu sudah menciptakan saya untuk sebuah tujuan baik ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang diciptakan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kata-kata itu begitu menginspirasi saya. Ya, saya selalu diingatkan, tidak mungkin Tuhan iseng menciptakan saya. Masa saya menyerah? Banyak orang lain memiliki mau hidup seperti saya. Masa saya menyerah? Saya meratapi hidup saya terus, saya harus bangkit. Nah itu yang terus menguatkan saya. Kemudian yang kedua, di dalam masalah pekerjaan, itu saya sebelumnya didesain itu not for that position. Apa itu Mas? Yang tadi, yang C level tadi. Oh. Harusnya lebih tinggi lagi. Oh, ya. iya. Jadi udah salaman, udah ini deal gitu ya. Tapi itulah politik ya teman-teman ya. Beberapa bulan kemudian saya baru menyadari, Tuhan itu luar biasa mengasihi saya. Jadi saya memiliki mentor ya, mantan-mantan direksi PLN gitu ya. Mantan-mantan atasan saya yang bilang ke saya gitu ya. "Weh, mana kau?" Nah, ini yang telepon saya ini sebulan kemudian meninggal. Dia masih ingat telepon saya. Senior saya ini. Dan dia cerita dengan panjangnya, saya sepanjang jalan tuh sambil telepon tuh sukacita gitu. Padahal dia lagi kena sakit berat. Sebulan kemudian meninggal gitu. Masih untung kau nggak di situ gitu ya. Kalau kau di situ mending kau gantung diri aja. Gitu. Kata-katanya saya ingat sambil bercanda. Tapi oh iya ya. Wah, berarti Tuhan punya maksud. Kenapa saya nggak jadi di situ? Ya di posisi itu ya. Dan masa-masa itu membuat saya jadi, Tuhan itu begitu mengasihi saya. Saya ini siapa sih? Gitu ya. I'm nothing. Ya. I'm not someone. Saya bukan seseorang yang patut menerima anugerah sebesar itu. Patut dipilih pun enggak gitu ya. Tapi Tuhan memakai saya luar biasa. Jadi dan begitu mengasihi saya sampai didesain sebegitu rupanya oleh Tuhan. Gitu. Dan termasuk yang sekarang ini. Seminggu sebelum saya ditunjuk, isunya saya bukan di sini. Kenceng. Yakin 100%. Ya. Tapi saya sudah tahu juga bahwa sejak tahun lalu saya bakal ke tempat yang sekarang gitu ya. Dan
Tapi seminggu sebelumnya kenceng. Enggak di situ. Tapi yang terjadi jam 1 pagi saya ditelepon, saya di posisi yang sekarang. Dan saya betul-betul pasti Tuhan punya maksud di dalamnya. Ya, pasti Tuhan punya rencana yang saya nggak tahu hari ini. Jadi saya nggak pernah tahu nih Tuhan mau ngapain gitu ya. Yang saya tahu cuman pasti ini yang terbaik buat saya. Meskipun saya bandel-bandel juga gitu ya, cuman Tuhan itu menyadarkan saya bahwa kamu harus taat dan setia. Itu semua bukan karena kamu, itu semua karena anugerah saya. Perlindungan, providensia Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan, takutkan, pilih jalan sendiri, biarkan caraku bekerja. Nah, kira-kira begitu yang betul-betul menguatkan saya di dalam masa-masa itu. Ya teman-teman melihat saya kan seolah-olah nggak ada apa-apa gitu ya. I'm totally fine gitu. Padahal nggak semudah itu. Kelihatannya kuat, gitu. Tapi teman-teman tidak pernah tahu yang ada dalam hati saya gitu. Gitu ya. Dan tadi kenapa saya bisa menyampaikan materi seperti tadi, karena itulah yang saya alami dalam hidup saya. Jadi yang menguatkan saya juga, karena semua bukan tentang saya, tapi bagaimana Tuhan mau memakai saya untuk memberi dampak yang baik pada banyak orang. Mungkin saya manusia punya ambisi, pasti. Gak mungkin saya gak punya ambisi. Tapi apakah itu selaras dengan kemauannya Tuhan? Tuhan mau pakai saya di situ luar biasa atau tidak? Nah, saya harus mencari jawaban itu. Dan di dalam setiap journey, tadi saya sampaikan, saya melihat penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan juga light, terang, gitu ya, petunjuk. Bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan. Tinggal kamu taat dan setia atau tidak. Ingat, kalau ada tembok yang tidak bisa kamu tabrak, ya jangan ditabrak. Tadi saya bilang pinter-pinter, berselancar gitu ya. Tapi kalau itu melanggar firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, jangan lakukan itu. Itu kenapa saya juga ambil S3. Jadi teman-teman, saya mengambil S3 bukan untuk keren-kerenan, ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Saya tidak pernah mau di cornering, dipojokin dalam hidup saya. Saya harus punya plan B. One day kalau saya pilihannya, kamu mau ini, melakukan ini, atau kamu enggak. Mending saya enggak, tapi saya masih punya backup plan saya. Yaitu saya mengajar. Dengan skill yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya miliki, dan reputasi yang saya miliki, saya bisa mengajar. Karena Indonesia masih melihat gelar ya, masih harus S3, not only expertise, not only knowledge, not only skill gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi kenapa saya S3 bukan untuk keren-kerenan. Saya ngambil doktor itu untuk backup plan saya. One day kalau saya harus nabrak tembok, mending saya nggak nabrak tembok. Saya mending jadi pengajar, silent a bit, diem dulu gitu ya. Pause moment misalnya ya. Kalaupun saya harus mengambil itu, I will do it. Ya, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kira-kira gitu. Ya. Oke, berarti Mas Teguh belajar legowo ya? Ya. Karena kan kadang-kadang kita ya kalau sudah mau mencapai karir mentok gitu, tidak benar lah ini semua, mending lah aku aja cepet-cepet resign. Tapi dalam keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan hati kita, mencoba menerima itu rancangan Tuhan gitu ya. Legowo harus dilatih ini untuk kita para alumni nantinya. Kan semua nanti jadi alumni. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya, mau sharing langsung ke Mas Teguh? Halo Mas Teguh, perkenalkan aku Sherly dari Bengkulu. Tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya BUMN ini adalah ladangnya korupsi gitu ya, asarnya korupsi gitu. Nah aku mau bertanya, kalau semisalnya Mas kan pasti udah menemukan beberapa kasus yang mungkin menemui atasan yang hampir mau korupsi ataupun yang sudah gitu. Nah aku mau bertanya, semisalnya Mas menemukan atasan yang melakukan tindak korupsi, tapi posisinya Mas mungkin sebagai karyawan biasa, semisalnya gitu. Apa yang akan Mas lakukan sebagai tindakan seorang Kristen yang menghambat korupsi itu gitu, nah mengatasi korupsi itu sebagai seorang Kristen. Seandainya Mas sebagai karyawan biasa di PLN itu. Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ruth Waronto
dari Kupang NTT. Pertanyaan saya untuk Mas, ini lebih ke perjalanan sebelumnya. Setelah lulus kuliah, apa sih yang menjadi tantangan atau struggle terberat dalam Mas mempersiapkan diri untuk melamar di BUMN sendiri? Nah, kenapa? Mungkin yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi motivasi Mas sendiri untuk di BUMN, terutama di bagian PLN? Itu saja. Terima kasih. Shirley, yang sama yang dari Kupang, Shirley, tadi kan saya sampaikan ada hal yang bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Kalau itu pejabat paling tinggi gitu ya, sementara kita cuma kerucu. Ada kasus korupsi nih, terus kita mau apa gitu ya. Oke. Yang kita kendalikan apa? Kita tidak bisa ikut korupsi. Ya. Kemudian yang kedua, ada jalur-jalur di perusahaan itu yang sekarang namanya WBS gitu ya, whistleblowing system. Kalau bisa kita cegah, kita cegah. Kayak tadi yang saya lakukan. Tapi saya sangat tidak sarankan. Kalau teman-teman tidak punya mental seperti saya, jangan. jangan. Saya bisa begitu karena saya punya backup, keberanian. Karena saya skill di bidang saya. Kayak tadi saya cerita kerjaan orang 6 saya kerjain sendiri. Artinya apa? Ini orang pasti butuh saya. Gitu kan? Dan gak ada orang bisa gantiin saya. Masih muda ya, emosinya masih emosinya masih tinggi, menggebu-gebu. Wah, semangat 45 lah istilahnya gitu ya. Nah, saya berani lakukan itu. Karena saya tahu orang-orang itu. Dan saya tahu saya mendapatkan dukungan publik. Jadi saya udah berhitung politik ya. Saya dulu sejak mahasiswa sudah aktivis. Jadi selain ikut persekutuan, saya dulu juga aktif di ekstra universiter, ya, di umum dan juga di BEM. Ya, saya dulu pengurus BEM. Jadi sudah punya bakat-bakat aktivis gitu ya. Dan dipupuk gitu ya. Jadi makanya berani seperti itu. Nah, terus kemudian juga saya menjadi pengurus serikat pekerja di PLN ketika awal-awal saya berkarir. Sampai saya sekolah. Saya terakhir itu jabatan saya ketua DPC tertinggi di serikat pekerja. Iya, jadi zaman saya itu saya orang Kristen, yang pertama ya dan kepala seksi muda gitu ya, menjadi ketua serikat pekerja di tingkat provinsi gitu ya. Untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, maka itu kita, kalau saya dulu, saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya tanpa harus langsung directly ke poinnya itu. Nah, saya akan tahu dia pro atau cons. Kalau dia pro terhadap anti, maka kita bentuk jaringan. Kita saling informasi nanti. Bagaimana mencegah hal yang sama terulang. Itu caranya. Yang sudah terjadi udah. Karena kita nggak punya kewenangan sampai situ. Nah, kalau nanti ketemu satuan pengawas intern, nah kita bisa di sana. Tapi ingat ya, jangan sampai kita dianggap sebagai dalam tanda kutip cari muka atau lagi penjilat. Enggak. Kita niatnya adalah memperjuangkan yang terbaik bagi perusahaan. Dan kita harus bertemu dengan orang yang tepat. Jadi kita gali dulu, ini orang gimana modelnya gitu ya. Kalau dulu saya begitu. Jadi kita enggak asal berani, enggak nekat, enggak. Kita harus pintar, bijak. Ya, jadi cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Memang itu harus begitu gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Ketika di PLN, tadi saya enggak cerita ya, bahwa 2012 saya pindah ke PLN Pusat. Saya mengelola pembangkit percepatan atau fast track program pertama di zaman SBY itu 10.000 megawatt tahap 1, itu kontraktornya Cina, amburadul setengah mati. Bidding dokumennya, kontraknya amburadul. Nah, kontraktornya lebih parah lagi. Ya, kontraknya bilang apa, dikerjakannya apa. Ya. Jadi makanya proyeknya molor semua. Nah, proyek 10.000 megawatt tahap 1 itu menjadi Dracula bagi PLN yang menyedot keuangan PLN untuk membayar hutang kan. Mau jadi nggak jadi kan hutang tetap dibayar. Gitu ya. Nah, belajar dari situ, kemudian saya pindah pusat gitu ya. Akhirnya saya dengan teman-teman, saya terlibat di panitia pengadaan waktu itu. Di PLN masih panitia namanya, bukan pejabat pengadaan waktu itu ya. Akhirnya kita ikut kursus dari UNDP. Nah, pulang dari UNDP itu, saya waktu itu kursus sampai ke Roma 2 minggu. Pulang dari sana certified, lulus gitu ya. Kita mengubah peraturan direksi tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, yang dulunya pengadaan itu hanya melihat, misalnya saya mau beli busway,
Maka yang dibeli adalah berapa nilainya, harga bus itu gitu. Maka kalau istilah Ahok itu nanti kalau tender model begitu yang menang Changhong terus ya dibanding Scania. Ya enggak? Karena aja dilihat mobil Changhong tuh harganya mungkin satu busnya misalnya ya 500 juta. Sementara Scania mungkin 4 miliar. Mau sampai kiamat gak bakal menang. Jadi gimana caranya? Itu namanya diubah menjadi total cost of ownership. Jadi one life cycle dari bus itu dihitung. 1 harganya. 2 konsumsi bahan bakarnya. 3 pemeliharaannya. Dihitung. Total. Jadi not necessarily ya belum tentu yang murah tadi menang. Karena dihitung total. Bisa jadi dan hari ini dengan konsep seperti itu yang menang kan yang berkualitas. Yang efisiensinya tinggi, kemudian yang pemeliharaannya juga sedikit. Enggak bolak-balik rusak. Karena ada garansi, dia jamin. Kalau rusak ganti barang baru. Kalau Eropa berani begitu ya. Nah itu konsep di PLN saya ubah menjadi OECD Guidelines. In accordance with OECD Guidelines. Jadi pengadaan barang dan jasa di PLN dari 2013 sampai ke sini itu sudah mengadopsi bidding dokumen yang waktu itu saya buat. Jadi bukan hanya peraturan direksi saya ubah sama teman-teman, tapi juga bidding dokumen. Ya, jadi waktu itu di PLN waktu 10.000 megawatt tahap 1 kontraknya itu harusnya pendanaannya yang bawa supplier. Nah, Indonesia waktu itu nanti ini dihapus ya. Indonesia waktu itu dibohongi. Jadi udah tanda tangan kontrak, pendanaannya nggak datang. Akhirnya PLN waktu itu menerbitkan global bond, hutang. Waktu itu 150 triliun. Zaman itu udah gede, zaman itu. Ya. Nah, terus berdarah-darah PLN. Tidak dikasih PMN tapi harus bayar hutang besar-besaran. Pembangkitnya gak ada yang jadi. Ya, molor semua selesainya. Yang harusnya 6 tahun selesai, akhirnya 12 tahun. Ada yang sampai hari ini tidak selesai. Nah, itu kita ubah. Ya, 1 OECD Guidelines. Yang kedua, kontraktor harus bawa pendanaan. Kalau kontraktor tadi tidak berhasil mendapatkan pendanaan, maka dia tidak boleh memulai pekerjaannya. Nah, itu cara baru yang saya buat. Dan itu berhasil di PLN. Sampai hari ini puji Tuhan, tidak ada satupun proyek mangkrak dari 2013 sampai ke sini. Dari bidding dokumen yang baru tadi. Dan itu menjadi standar di PLN. Ya, tidak ada yang macet, semuanya beroperasi dengan baik. Ya. Yang dari NTT Kupang tadi terkait kenapa kok milihnya BUMN PLN. Saya kalau ditanya begitu sekarang mungkin bisa jawab, tapi waktu itu nggak tahu saya. Mungkin Tuhan yang menggerakkan saya. Wah, agak rohani dikit gitu ya. Jadi gini, kan tadi saya cerita bahwa di KNM itu saya ngambil kapsel BUMN, pembicaranya Bang Ruli, ya. Karena mungkin ceritanya Bang Ruli ini orangnya kan lurus banget gitu ya. Separah itu ya PLN ya gitu. Makanya waktu itu saya tulis nanti kan ada teman-teman dibuat form komitmen gitu ya di dedication night itu. Disuruh doa, nanti malam bener ya. Nah itu saya tulis. Tuhan kalau Tuhan izinkan saya ingin mengabdi untuk negara dan bangsa ini. Ikut memperbaiki bangsa ini. Ikut memberantas korupsi. Ya membuat negara bangsa saya lebih baik. Nah tak disangka setahun kemudian, tadi kan saya cerita setahun kemudian 2001 saya lulus. Ikut tes ya, 2002 saya diangkat pegawai tetap. Nah itu kan butuh cuma setahun 2 tahun ya. Dan saya nggak pernah tahu. Baru berapa puluh tahun kemudian saya buka lembaran komitmen itu baru saya sadar. Oh iya ya sebenarnya Tuhan sudah mendesain saya ya gitu. Tanpa saya tahu. Mungkin Tuhan yang menggerakkan saya. Melalui teman saya yang ngajak tadi. Sombong kamu gitu kan. Waktu itu lagi ujian semester saya ekstensi gitu ya. Jadi saya pakai ijazah D3 saya waktu ngelamar. Ya. Dan karena diajak saya ikut ya lulus gitu ya. Jadi itu cara Tuhan. Mungkin akan melalui banyak orang. Kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita akan bertemu dan kita nggak tahu maksud Tuhan apa. Ya. Dan itu saya berdoa. Dari tadi saya cerita telepon bapak saya gitu ya jam 12 ya di wartel gitu ya. Saya tidak bisa tidur sampai setengah 4 pagi. Saya tidur hanya 2 jam untuk berangkat wawancara di PLN. Betul-betul nggak tidur saya. Hanya 2 jam tidur. Dan saya waktu wawancara nothing tulus benar. Udah lulus ya udah, nggak lulus ya udah. Tuhan tolong saya ternyata lulus. Jadi itu it's all about grace. It's all about God providence. Jadi Allah menyediakan. Jadi semua karena anugerah Tuhan. Dan teman-teman yang penting berdoa. Apa kehendak Tuhan? Apakah Tuhan akan berbisik langsung? Ya enggak. Tapi nanti kalau itu memang kehendaknya Tuhan, Tuhan akan sertai. Tuhan akan tuntun. Tuhan akan permudah.
Tugas kita hanyalah taat dan setia dan mencari kehendak Tuhan. Mungkin itu dari saya. Makasih. Mas, itu kalau pendaftaran BUMN itu kan terbuka di website ya? Iya. Nah, ini kan rata-rata masih pra-alumni. Kira-kira nih, apa yang mereka harus persiapkan untuk bisa masuk ke sana? Kadang masukin lamaran aja belum tentu dipanggil. Nah, apa yang harus adik-adik persiapkan? Oke, iya. Yang harus dipersiapkan, IPK di atas rata-rata tentu ya. Gitu. Berapa sekarang? Saya kalau nggak salah ingat 2,75. Kalau nggak salah ingat saya. Kalau tidak berubah, rencananya nanti ada bukaan di bulan Oktober kalau nggak salah ingat saya. Ada bukaan bersama, tapi ini seleksinya ketat banget ya. Sering latihan soal yang apa namanya SAT, TPA itu yang SAT itu loh, yang basisnya komputer ya. Karena itu sangat ketat kompetensinya. Kompetensi dan kompetisinya. Soalnya menjebak maksud saya, kompetensi itu ya. Jadi sering-sering berlatih, termasuk ponaan-ponaan saya juga tes berkali-kali nggak lulus gitu ya. Karena memang sulit. Jadi harus berlatih ya, dan juga berdoa tentu. Hanya anugerah Tuhan lah yang membuat teman-teman masuk. Jadi kalau saya juga nggak tahu kalau ditanya, saya belajar, cuma ya dari yang ikut zaman saya itu berapa ribu, ada kali 8.000 ya. Ya saya masuk dari yang kepilih, yang diterima waktu itu di tempat saya itu cuman 15 tambah. Enggak nyampe 50 orang, 35 orang. Yang ikut tes hampir 8.000 sampai 10.000 orang. Sulit memang ya. Tapi ya itu, kita nggak pernah tahu Tuhan akan menuntun kita kemana. Jadi teman-teman harus berjuang, harus belajar. Lebih ketat memang dari seleksi yang biasa. Ya. Tapi sekarang titipan masih berlaku nggak Mas di BUMN? Sulit, karena seleksinya itu bersama, namanya Forum Human Capital Indonesia gitu ya. Dan itu menggunakan konsultan eksternal, kalaupun tidak level tinggi banget, sulit. Masih banyak kesempatan adik-adik, berjuang. Kalau emang pengen sana, masih banyak kesempatan. Kalau tidak pakai titipan-titipan berarti kita harus unggul 3 kali, 5 kali ya Mas ya, daripada yang lain. Nama aku Mentari Gracia dari Jakarta. Sebagai seorang Kristen, Mas tadi juga sempat mention kalau kerja di lingkungan yang sangat plural, dan Mas bertemu dengan banyak sekali dan berelasi dengan banyak orang-orang yang tidak beriman dan mungkin gak selalu terbuka terhadap isu-isu iman gitu. Pertanyaanku, bagaimana cara untuk tetap menyebarkan Injil itu dan menyaksikan Kristus ke sesama rekan kerja di PLN? Apa strategi dan pendekatan yang Mas gunakan agar bisa bersaksi tentang Kristus tanpa menimbulkan kayak resistensi ataupun pelanggaran etika di tempat kerja? Terus yang berikut, apakah ada ketakutan saat akan bersaksi tentang Kristus bagi rekan-rekan seiman ataupun yang tidak seiman? Makasih. Oke, selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas Teguh dan juga terima kasih atas materinya yang sudah di-sharingkan. Mungkin saya juga sedikit mau sharing. Jadi beberapa bulan kemarin itu saya ada magang di perusahaan BUMN juga kebetulan. Nah, ketika saya magang, saya melihat realita bagaimana seorang pekerja bekerja di BUMN gitu. Bukan hanya BUMN saja, tapi swasta juga rata-rata perusahaan adalah mengedepankan profit. Dan ketika mengedepankan profit itu tentu ada satu hal yang sekiranya dikorbankan, yaitu di sini saya melihat bagaimana rasa empati itu dihilangkan. Jadi ketika saya melihat ini, saya sedikit memiliki kegelisahan di dalam hati gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya kita mahasiswa yang juga kebetulan nanti akan bekerja di dunia profesional, di mana kita harus mengikuti tuntunan perusahaan dalam mengusahakan profit, tapi di satu sisi ada bagian empati di hati diri kita ketika melihat nasabah itu terkesannya mereka memang diiming-imingi mereka akan diuntungkan, tapi yang kita lihat sebetulnya mereka sedang dirugikan oleh perusahaan. Sekiranya bagaimana kita sebenarnya harus bertindak, kurang lebih seperti itu Mas Teguh, terima kasih. Sebelumnya nama saya Silvi dari Bali. Jadi pertanyaan pertama dari Jakarta, jadi lupa namanya saya. Siapa tadi? Faridah ya. Bagaimana bersaksi? Oke, teman-teman, tidak ada cara lain bersaksi selain melalui perbuatan kita. Jadi
nggak usah pakai perkataan terlalu banyak. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan multitafsir. Tapi dengan perbuatan kita. Ya, dan jangan eksklusif. Ya, tentu di kantor kan ada persekutuan gitu ya. Kalau nggak banyak, apakah harus ada Mas Teguh? Enggak. Saya di Bengkulu dulu cuma sendiri. Satu-satunya. Karyawan yang Kristen. Tapi satu-satunya juga. Saya waktu itu ketika tadi yang saya sudah cerita ya. Setahun saya diangkat pegawai langsung diangkat supervisor. Ya, padahal saya cuma sendiri. Padahal masih banyak yang lain. Yang jadi bawaan saya itu golongannya lebih senior dari saya. Ya, dan lebih lama bekerja dibanding saya. Gitu. Terus kemudian saya memegang jabatan sekaligus waktu itu sekretaris koperasi, ya, sekretaris Badan Kesejahteraan Karyawan, termasuk waktu itu baru setahun kerja sekretaris Serikat Pekerja. Jadi melalui apa bersaksinya? Melalui kita bekerja. Kita datang tepat waktu. Kita punya attitude yang baik, ramah terhadap semua orang, disapa, ya, rajin, tekun, ulet, pantang menyerah. Kita selalu selesaikan pekerjaan kita tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Terus kita selalu ringan tangan menolong orang lain. Jangan pernah membuat silo. Yang kotak-kotak yang kita ciptakan, yang diciptakan oleh perusahaan dan kita sendiri yang menciptakan. Oh ini pekerjaan saya, yang lain bukan pekerjaan saya. No. Always lending your hand. Karena dengan membantu pekerjaan orang lain, ya, maka kita satu dapat teman baru, dua dapat ilmu baru. Dengan begitu orang akan melihat, oh ini anak kok sering membantu ya. Padahal saya nggak kenal. Padahal saya sering jahatin dia nih. Tapi dia sering nggak pernah hitungan kalau mengerjakan pekerjaan dan selalu selesai. Dan hasilnya selalu bagus. Ya, selalu outperform. Ya, jadi selalu di atas rata-rata. Ya, bahkan 3 kali lipat tadi saya bilang. Minimal. Ya. Jadi dengan kita terlibat banyak aktif di berbagai kegiatan, tidak eksklusif. Kalaupun menolak misalnya, saya dulu sering dijodohin ya dengan anak-anaknya pegawai gitu ya. Karena saya sendiri yang berbeda gitu ya. Dan mereka melihat, ya namanya orang tua pasti pengen anaknya masa depannya cerah ya. Dan mereka melihat, oh mungkin ini anaknya kok rajin gitu ya. Dan pinter bahasa Jawanya pinter serawung, pinter bergaul dengan orang lain. Terus berbicara di depan umum juga tertata rapi gitu ya. Kan ada orang yang ngomongnya bagus, kerjanya nggak bisa gitu ya. Nah kalau saya tuh waktu itu kan kerjanya bagus gitu ya. Jadi ngomongnya nggak banyak gitu ya. Nah pas sering banyak non formal, ketemunya ngopi apa gitu. Nah itu akan menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Ya, dan mereka tidak fanatik. Ya, dulu kayak saya Badan Kesejahteraan Karyawan, di bawahnya Badan Kesejahteraan Karyawan itu kan ada kerohanian itu. Ya kalau ada yang melahirkan, meninggal, kan harus takziah gitu. Saya tetap yang ngurusin semuanya. Padahal mereka tahu saya bukan, saya non muslim. Dan itu oke, totally fine. Gitu ya. Jadi saya saya berada di lingkungan kerja yang meskipun awalnya menolak, dulu saya tuh sampai dikerjain anak-anak koperasi, karyawan harian gitu ya, suruh ngangkat kertas, suruh ngangkat ini waktu awal-awal UJT, nggak masalah. Saya kerjakan itu dengan sukacita. Lama-lama nanti mereka nggak enak sendiri. Suatu hari setelah saya diangkat pegawai tetap, nggak nyampe setahun saya langsung jadi sekretaris gitu ya, menjadi pengurus koperasi yang waktu itu di sana mentereng gitu ya, sehingga mereka jadi bawaan saya kan gitu. Coba, dan saya tetap bersikap biasa gitu. Artinya, oh orang Kristen itu ternyata baik ya. Gitu. Ternyata orang yang beda dengan kita itu ternyata baik. Jadi mereka tidak ada permasalahan sedikit pun. Yang tadi saya cerita, saya baru setahun loh diangkat langsung promosi supervisor. Enggak masalah, enggak ada demo, enggak ada ini. Meskipun saya dijegal berulang kali sama teman-teman SDM gitu ya. Naik pangkatnya dipersulit apa ya, enggak apa-apa lah itu perjuangan hidup. Ya. Berbuatlah baik dengan cara kita. Ketika berdiskusi juga, kalau saya ya tidak pernah berdiskusi langsung ke konteksnya cara pikir kita sebagai anak Tuhan. No, ambil pola pikir umum terlebih dulu. Contoh, saya diajak diskusi apa aja bisa nyambung. Mau dia agamanya apapun. Bahkan termasuk agamanya mayoritas, saya akan bisa. Mulai dari mana? Untuk kemudian masuk ke poin-poin memberitakan kabar baik. Gitu ya. Karena semua orang itu semuanya punya common value.
Yaitu apa? Berbuat baik. Ya, jadi menghargai orang lain, berbuat baik, terus kemudian tidak dendam. Ya, terus kemudian kita tidak pernah punya niat jahat sama orang. Jadi itu melalui nilai-nilai common value tadi kita akan masuk memberitakan kabar baik. Seandainya saya tidak langsung memberitakan, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Ya nggak bisa begitu kan. Gitu. Ayo kita ini eksklusif tiap Jumat terus ini gitu ya, apa ibadah sendiri gitu ya, atau kemana gitu. Saya termasuk orang yang kurang setuju yang seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang plural, masyarakat yang plural. Jadi kita harus berangkat dari pola pikir mereka, bukan dari pola pikir kita. Bagaimana mereka bisa menerima konteks pemahaman mereka terhadap kita. Karena mereka dididik dari kecil, yang berbeda dengan mereka itu jelek. Yang berbeda dengan mereka itu masuk neraka. Yang berbeda dengan mereka itu tidak mungkin berbuat baik. Nah, kita harus berangkat dari situ. Jangan kita frontal. Itu kalau saya ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita kalau saya memberikan sambutan persis seperti tadi saya di depan. Saya selalu berangkatnya begini teman-teman. Ketika kita bekerja di perusahaan ini, saya tidak hanya sekedar bekerja. Tapi yang saya lakukan adalah saya sedang membangun sebuah bangsa yang berdaulat. Sebuah bangsa yang berdikari secara ekonomi. Ya, memiliki ketahanan energi. Memiliki ketahanan nasional yang kuat. Oleh karena itu tarif listriknya harus terjangkau. Oleh karena itu biayanya harus kompetitif. Supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Supaya pengangguran rendah. Supaya lebih banyak dana digunakan untuk kesehatan, pendidikan. Ya, dan juga infrastruktur. Jadi dengan listrik yang murah, listrik yang handal, listrik yang available, reliable, affordable. Itu akan membuat ekonomi tumbuh, pengangguran turun gitu ya. Produk domestik bruto naik, inflasi rendah sehingga industri tetap bertahan di Indonesia. Jadi kita cara pikirnya harus seperti itu. Supaya apa? Oh iya ya, saya nggak pernah berpikir begitu. Oh iya ya, kenapa saya harus ngurusi bidang lain atau divisi yang lain? Saya ngerjakan pekerjaan saya aja. Enggak, saya pecahkan silo-silo itu. Kita bekerja untuk sebuah perusahaan. Perusahaan kita bekerja untuk sebuah bangsa. Siapapun pemerintahnya. Perusahaan harus berdiri. Karena pemilik kita adalah rakyat. Nah itu yang selalu saya gaung-gaungkan. Jadi mereka dengan sendiri akan melihat, oh iya ya. Iya ya, berarti Bapak ini niatnya baik. Bapak ini niatnya tulus. Jadi dari cara hidup kita mereka akan mengenal siapa kita. Siapa, apa iman kita. Gitu ya. Banyak orang awalnya nggak tahu saya orang Kristen. Jujur saja karena saya Jawa dan saya sangat fasih. Sangat fasih. Ya, sangat fasih. Saya sampai hari ini teman-teman, baru ditanya istri saya. Setiap puasa Ramadan saya selalu ikut. Kenapa? Karena kebiasaan saya. Dari kecil lingkungan saya mayoritas. Sehingga saya biasa. Jadi untuk menjadi berbeda itu semuanya it's all start with your mindset. Kalau mindset kita sudah benar, perilaku kita juga akan benar. Orang akan melihat ketulusan kita itu. Kayak kemarin saya di tempat yang lama itu hampir semua manajemennya ganti. Hanya saya yang bertahan. Di tempat yang lain. Bahkan itu hitungannya kalau orang luar melihatnya saya itu promosi gitu ya. Tapi bagi saya enggak, just another journey. Ya. Pasti Tuhan sedang menyiapkan saya untuk sebuah pekerjaan besar. Padahal saya satu-satunya yang berani bertentangan dengan petinggi. Tapi dia tahu maksud saya baik. Saya tidak punya niat untuk apapun. Saya hanya punya niat only for the sake of this company. Only for the sake of this country. Sehingga saya tetap dipertahankan. Jadi jangan pernah takut teman-teman kalau kita bicara tentang iman kita. Kita bicara tentang prinsip kita. Kita bicara tentang kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan akan memiliki caranya sendiri menjaga kita. Tanpa kita pikirkan sebelumnya. Saya mungkin secara manusia punya relasi politik. Ya. Teman-teman saya banyak level tinggi. Tinggal saya pilih warnanya, warna benderanya gitu ya. Bahkan saya bersahabat baik dengan jajaran beberapa anggota kabinet gitu. Tapi saya disadarkan sesuatu bahwa saya tidak boleh mengandalkan itu. Yang saya andalkan hanyalah Tuhan. Karena di atas langit masih ada langit.
Setelah kita masih ada periode masa lain lagi setelah kita. Jadi jangan pernah kita merasa, oh ini karena saya, oh ini karena kegiatan saya, oh ini karena relasi saya, oh ini karena saya memiliki dukungan politik. No. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Hanya Tuhan yang gak pernah berubah. Tugas kita hanya menjadi pelaku yang taat dan setia tadi. Memberi dampak yang besar bagi negara ini. Memberi dampak yang besar bagi perusahaan kita, tempat kita berada. Sesuai dengan kendali kita. Mungkin itu dari saya. Makasih. Yang kedua Mas, perusahaan mengedepankan profit, rasa empati dihilangkan. Ada memang seringkali hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita dalam perusahaan. Ya. Ada hal yang bisa kita ubah, ada hal yang gak bisa kita ubah. Tapi bukan berarti itu jelek. Karena kalau kerja di BUMN ya, untung dan rugi itu nomor 2. Untung dan rugi itu nomor 2. Nomor 1 itu taat aturan. Kalau aturannya harus ditagih ya ditagih. Ya. Tapi apakah harus dengan cara paksa? Ya enggak juga. Itulah tadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tentu ada caranya. Kalau dia tidak sanggup, dia bisa buat surat keterangan tidak mampu. Dia bisa buat surat keterangan dari lurah. Kalau dia tidak mau, kalau dia sebenarnya mampu, kejar. Prosedurnya semua harus ditempuh. Ya, karena modal kita ini modal negara. Ini amanat penderitaan rakyat. Meskipun hari ini bilang, oh enggak. Ini nanti bisa pakai business judgment rule. Kata siapa? Hari ini ya teman-teman kita yang berkuasa. Besok udah hilang orang itu. Buat lagi kasus yang baru. Nah ini semua yang berkuasa 10 tahun lalu. Kayak contoh salah satu di BUMN. Yang mungkin udah menjabat 10 tahun yang lalu. Baru diaduk-aduk sekarang kan. Lepas yang satu. Adain lagi. Lepas lagi. Hajar lagi. Masuk kan gitu. Padahal dulu berkuasa sekali. Kenapa itu Mas Teguh? Ya ada hal yang gak bisa saya ceritakan dalam forum terbuka. Tapi intinya begini. Kita itu harus satu. Patuh pada prosedur terlebih dulu. Yang kedua baru bicara ini unsurnya ada untung atau ruginya. Tapi yang pasti satu patuhi prosedur dulu. Ada caranya. Berarti kayak PNS juga Mang ya? Mirip. Oh. Ya, cuman ini dalam kerangka badan usaha. Ya, jadi kalau PNS itu kan, maaf ya, APBN, APBD itu bicaranya spending atau pengeluaran, belanja. Dia tidak pernah mengenal laba rugi. Ya, kalau di perusahaan itu dia punya laba rugi, punya neraca. Artinya dia bisa multi years kan gitu ya. Jadi dia badan usaha. Jadi kalau negara itu ada istilah APBN, APBD itu tidak pernah bisa melihara. Bisanya belanja doang. Kalau BUMN kan bisa melihara gitu. Nah itu tadi Mbak. Saya percaya ada caranya. Tapi yang pasti tempuh prosedurnya terlebih dahulu. Kalau saran saya. Untuk menolong orang tadi. Ya. Ini contoh. Kayak saya di kantor misalnya. Perusahaan kan gak bisa tuh ngasih santunan ke orang gitu ya. Karyawan yang bukan tetap. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya dulu, ya kita ini. Sisihkan dana pribadi terus kemudian iuran. Kan legal seperti itu dan tidak dipaksa. Kita bantu. Saya satu-satunya atasan di kantor yang ulang tahun saya yang rayakan OB. Satu-satunya direktur. Yang lain gak ada. Kenapa? Karena uang. Karena setiap pagi saya sapa mereka. Pagi Mbak, siang Mbak, lagi ngapain? Gitu doang. Waktu lebaran saya kasih. Gak banyak orang, gak banyak uangnya. Amplop isinya berapa ratus. Ini. Udah, gitu doang. Nanti sama satpam, siap komandan, pagi, gimana kabar hari ini? Sehat. Gitu. Ajak bercanda. Gitu. Nah ketika saya pindah mereka, wah gak ada bapak nih, gak ada yang ngajak bercanda Pak. Gitu. Jadi ada satu yang hilang dan saya ulang tahun. Saya satu-satunya direksi yang merayakan itu satpam sama OB. Dan minta foto. Jadi ya apakah kita turun jabatan kita? Enggak. Gitu. Jadi dari kesaksian-kesaksian hidup yang kecil seperti itu, mereka akan melihat, oh Pak Teguh itu maksudnya baik. Meskipun kalau rapat, saya bisa
Kalau saya marah saya bisa gebrak meja, bener. Kalau lagi emosi saya bisa gebrak meja. Kenapa? Karena ada hal yang bertentangan betul dengan prinsip saya. Ya. Tapi dengan cara yang etika ya, dengan cara yang baik. Ya. Jadi, tapi kalau satu saat harus bertabrakan dengan tembok yang saya nggak bisa lawan, saya akan bilang, saya tidak mau mengelola perusahaan rugi. Bapak Ibu mau silakan, saya tidak. Dan saya pernah lakukan itu. Baik bukan berarti lunak, baik bukan berarti lembek, ya. Tegas tapi niatnya tetap murni. Ya. Oke Mas Teguh, kita akan tutup. Mungkin Mas Teguh akan kasih closing statement, sama juga ada kegelisahan beberapa anak-anak PMK akhirnya dipanggil KPK, yang kerja di BUMN, yang tadinya juga baik-baik anaknya. Kira-kira kalau kita sudah masuk BUMN Mas Teguh, apa tips Mas Teguh supaya kita lurus? Di dalam fase kehidupan saya ya, untuk sampai di level ini, di usia yang sekarang itu tentu tidak mudah. Dan saya banyak melihat, bukan hanya yang di atas saya, tapi yang di bawah saya, ada beberapa anak PMK yang ada 3 kategori. Yang pertama dia jatuh, dia ikut arus gitu ya, hilang dia. Dia nggak punya identitas. Ya mungkin karena berkompromi, ingin jabatannya naik, ingin survive ya. Mungkin juga punya masalah pribadi gitu ya, ikut arus. Dan bahkan ada juga, saya kaget, dulu dia aktivis, dia bukan BUMN tapi ya mirip kayak vendor lah ya, BUMN gitu ya. Istrinya juga anak persekutuan, dia anak persekutuan dulunya. Dan dia ngaku dengan saya, ya. Dia baru tahu saya Kristen itu belum lama. Dia udah curiga dari dulu, kenapa Mas Teguh ini ngomongnya selalu kok sama ya dengan yang saya dengar puluhan tahun lalu gitu ya. Tapi dia nggak pernah berani nanya karena saya kan nggak kelihatan ya, kalau dilihat ini. Dan saya agak shock karena dia banyak kompromi. Bukan hanya kompromi ya, dia bahkan sudah kehilangan identitas sebagai anak persekutuan. Sudah kehilangan pandangan-pandangannya, cara hidupnya, itu menurut saya sudah jauh daripada Tuhan. Dan saya kaget, dia nemukan istri, dan dulu pengurus persekutuan loh. Dia nemukan pasangan hidupnya juga di persekutuan. Kaget ya, itu yang pertama. Termasuk dulu pengurus-pengurus PMK, PAK, yang di PLN juga ada gitu ya. Banyak juga yang hilang gitu ya. Bahkan menurut saya, masa sih anak persekutuan gitu ya. Dan saya banyak melihat, saya kan kenal baik dengan para auditor gitu ya. Dan atasan-atasannya mereka, jadi mereka banyak cerita ya. Bahwa ini anak begini, anak catatannya begini, kaget saya. Ya, mereka tidak berintegritas ya. Ikut arus dan bahkan menjadi sponsor, melegalkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian dan praktek hidup yang tidak sesuai lah gitu ya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang suam-suam kuku. Ya kadang ikut, kadang enggak gitu ya. Stay, enggak berjuang. Ya, dia hanya aman nyaman, udahlah gitu. Nah ini yang kategori yang kedua. Nah kategori yang pertama itu ada yang bertahan mereka berjuang, survive, ya. Dan kalaupun mereka bertahan survive, tetap bertahan hidup, mereka eksklusif. Mereka menyendiri, mereka anggap ini bukan dunianya. Terus dia akhirnya frustasi sendiri. Ya, mereka tidak bisa mengubah sistem, terus akhirnya frustasi sendiri, depresi akhirnya. Karena merasa berjuang sendiri nih. Ya. Tapi tetap bertahan dia, nggak suam-suam kuku, tetap menjaga integritasnya nih. Nah, banyak orang, banyak anak-anak persekutuan, ketika sudah masuk di BUMN, sangat sedikit sekali yang bisa langsung cuing gitu ya, sangat sedikit sekali. Kenapa? Kelemahannya saya perhatiin, saya cari kesimpulan. Karena menganggap dirinya terlalu eksklusif, ya, kurang bisa membaur. Ya. Saya nggak tahu pergumulan pribadi orang-orang ya, pergumulan keluarganya juga, dan dia memiliki ketahanan mental dan juga ketahanan iman yang seperti apa. Namun kita lebih butuh banyak anak-anak yang dibina di persekutuan mahasiswa itu masuk ke dalam. Karena di BUMN itu kelemahannya, kemampuan organisasinya sangat rendah. Kemampuan teamwork itu sangat dibutuhkan. Kemampuan bisa bekerja sama dalam tim.
berinovasi ya, berpikir secara terbuka gitu. Beyond atau out of the box gitu, sangat sedikit. Ya, jadi perlu inovasi-inovasi. Dan saya percaya teman-teman yang dibina di PMK itu ngorganisir sesuatu udah terbiasa. Panitia itu udah sering banget. Jadi nggak perlu dilatih lagi sebenarnya. Ini peluangnya sangat besar. Tapi tantangannya nih teman-teman, kebanyakan dari teman-teman pasti nanti kebanyakan menyerah. Kebanyakan kalau nggak menyerah akhirnya apatis. Kalau nggak apatis nanti akhirnya depresi sendiri. Karena merasa saya hanya sendiri. Padahal teman-teman yang lain itu meskipun dia beda dengan kita keyakinannya, mereka punya kerinduan yang sama. Mereka punya ini yang sama. Ya. Jadi kita tidak sendirian teman-teman sebenarnya. Jadi bangun jaringan itu baik dengan yang seiman dan juga yang tidak seiman. Bagi yang seiman saling menguatkan. Yang tidak seiman saling menguatkan juga, tapi dengan cara yang lain. Bangun networking, karena kita butuh mereka untuk jenjang naik. Gak bisa kita sendiri. Gak bisa sendirian. Kita butuh social capital namanya. Jadi pesan saya, ini juga koreksi buat perkantas ya. Jadi kalau pembicarakan sedikit sekali ya. Untuk alumni-alumni itu lagi gitu ya. Nah saya sangat berharap pembinaan untuk alumni udah dirintis Kak Lina sih. Saya beberapa kali dihubungi, udah ada mentor gitu ya. Udah ada mentorship untuk alumni-alumni yang muda maupun madya untuk bisa terus bertahan, survive gitu ya. Karena pilihannya kalau di karir itu, terutama yang di BUMN ataupun yang di PNS ya, itu untuk ikut ya like and dislike, tidak merit order, bawaan, itu sangat kental sekali. Makanya tadi saya bilang di depan kita harus punya mental dan rohani yang sangat kuat. Kalau enggak bisa hilang itu, bisa hilang bener. Ya, dan akhirnya menyerah gitu ya, akhirnya jadi cerita enggak ini gitu ya. Oleh karena itu saya mendorong teman-teman jangan pernah tinggalkan jaringan Anda dan juga berjejaring dengan orang-orang yang tidak seiman. Sembari membekali diri ya, supaya kita tetap terhubung dengan dunia luar. Bukan hanya eksklusif dengan kita aja, enggak. Kita butuh orang lain. Seringkali kalau sudah jadi alumni, biasanya tidak lagi mendukung pelayanan mahasiswa. Nah, tadi ada yang dari Bengkulu ya. Saya sampai hari ini masih komit mendukung di Bengkulu. Meskipun Bengkulu itu bukan tanah kelahiran saya. Tapi orang tahunya saya dari Bengkulu aja. Padahal bukan, saya bukan orang Bengkulu. Bengkulu hanya salah satu bagian dari perjalanan hidup saya. Tapi saya tetap sampai hari ini terbeban di sana. Teman-teman punya beban seperti itu. Kenapa? Itu akan menjaga teman-teman. Saya ingat dulu melayani di Bengkulu, merintis di Bengkulu gitu ya. Kalau kita mau aneh-aneh itu, iya ya gitu. Itu salah satu penjaga juga. Inner fuel tadi, bahan bakar yang ada dalam diri kita. Miliki itu teman-teman ya. Jejaring, baik yang seiman maupun juga gak seiman dan punya bahan bakar pribadi. Jangan pernah tinggalkan pelayanan mahasiswa. Sekecil apapun itu. Meskipun hanya dukung doa, dukung dana. Jangan pernah lepas keluar dari itu. Ya apa? Jejaring pelayanan kita. Tapi jangan eksklusif ya. Mungkin dari saya itu. Kasih. Baik, terima kasih Mas Teguh untuk semua pemaparannya di kelas ini. Oke, Mas Teguh terima kasih dari Camp Nasional Mahasiswa, kiranya jadi berkat. Terima kasih.